Halo teman-teman, selamat datang di kelas Redis. Nah, ini adalah materi pertama ya untuk roadmap kelas Redis, di mana di sini kita akan bahas tentang dasar-dasar Redis itu sendiri. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja di salah satu e-commerce ya, terbesar di Indonesia sebagai technical architect. Dan saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, atau ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi gitu ya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke. Sebelum teman-teman belajar kelas Redis ini, nah ini ada beberapa materi yang wajib teman-teman pelajari atau kuasai ya. Nah, yang pertama teman-teman wajib mengerti tentang relational database. Contohnya mungkin banyak ya, ada MySQL, ada PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Jadi minimal teman-teman familiar ya dengan relational database. Nah, teman-teman juga pastikan sudah mengerti cara penggunaan terminal atau command prompt gitu ya. Nah, harusnya kalau teman-teman sudah familiar dengan relational database, teman-teman juga harusnya sudah familiar dengan terminal juga. Nah, kalau teman-teman mengerti Docker gitu ya, itu juga bagus gitu ya, tapi ini memang tidak wajib gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mengerti Docker, itu juga bagus. Jadi ini adalah materi-materi yang teman-teman perlu kuasai dulu ya, sebelum mengikuti kelas ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan Redis. Redis itu singkatan dari Remote Dictionary Server ya. Nah, ini adalah sistem basis data atau database management system yang berbasis key value. Nah, kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar bahasa pemrograman, mungkin teman-teman tahu ya, struktur data key value atau ada yang bilang map ya, atau ada yang bilang associative array gitu ya. Nah, ini datanya itu disimpan di memori. Jadi Redis itu menyimpan datanya di memori ya, alias RAM. Nah, Redis pertama kali dirilis tahun 2009 dan memang dari awal Redis adalah project yang open source dan juga free ya. Jadi kita bisa gunakan Redis ya dengan gratis. Oke, teman-teman bisa lihat ya websitenya ada di redis.io. Jadi ini adalah websitenya Redis ya. Nah, saat saya buat videonya ini, kalau tidak salah ini versi terbarunya itu versi 7 ya. Nah, nanti teman-teman tinggal dicek aja versi terbarunya versi berapa. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa itu key value database? Teman-teman sebelumnya mungkin tahu tentang relational database gitu ya. Nah, sebenarnya selain database berbasis relasional, sebenarnya masih banyak database di luar itu. Atau istilahnya itu adalah NoSQL. NoSQL itu bukan katakan tidak pada SQL ya, bukan. Tapi lebih ke not only SQL. Jadi tidak hanya SQL, tidak hanya relational database. Masih banyak jenis database yang lainnya. Contohnya mungkin ada MongoDB yang berbasis dokumen. Nah, kalau Redis itu berbasis key value database. Jadi Redis adalah sistem basis data yang basisnya adalah key value. Jadi cuma bisa set key dan juga value. Jadi struktur datanya memang sangat sederhana. Jadi paradigma key value adalah paradigma di mana data disimpan nanti dalam bentuk pair atau pasangan. Di mana pasangan itu harus ada key dan juga ada value-nya. Key itu ya, itu adalah primary key. Jadi mirip seperti primary key di tabel. Nah, jadi key itu adalah primary key-nya, sedangkan value adalah isi datanya. Jadi di Redis itu tidak ada cara, oke, apakah saya bisa membuat beberapa kolom? Tidak ada. Ya, di Redis itu cuma ada key dan juga value-nya. Jadi key-nya apa, value-nya apa. Nah, kalau kita nanti mau mencari data di Redis, cuma bisa menggunakan key-nya, seperti itu. Nah, jadi memang spesifik banget ya kalau Redis itu memang untuk menyelesaikan masalah key value agar lebih cepat. Oke, jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi di sini ada key gitu ya. Di sini value-nya bebas, value-nya apa aja ya. Nah, di sini key yang kedua misalnya, key ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, di sini value-nya bebas ya. Banyak orang menyimpan value-nya dalam bentuk misalnya teks gitu ya, atau mungkin dalam bentuk JSON gitu ya, atau dalam bentuk XML gitu ya, dan lain-lain ya. Bebas sebenarnya, tidak ada aturannya untuk menyimpan value-nya.
Nah, tapi intinya, kalau teman-teman mau mengambil data, teman-teman cuma bisa ambil data menggunakan key-nya. Jadi tidak ada yang menggunakan value-nya. Jadi semuanya mengambil data key-nya. Lalu nanti kita dapat value-nya. Value-nya bebas ya, dalam bentuk apapun. Oke, jadi pertanyaannya, apa itu memori database? Kenapa kok disimpannya di memori? Kenapa nggak di hard disk gitu ya? Kalau gitu nanti aplikasinya kalau mati, hilang dong datanya gitu ya. Nah, Redis itu menyimpan datanya memang di memori. Nah, tapi kita bisa juga meminta untuk menyimpan datanya secara reguler atau permanen gitu ya di disk ya atau hard disk. Jadi tenang aja, teman-teman nggak usah khawatir. Walaupun memang Redis menyimpan datanya di memori, tapi kalau kita minta untuk simpan di disk, dia akan menyimpan di disk. Tapi ingat, setiap kita mengambil data ke Redis, itu tetap yang diambilnya dari memori. Jadi kapasitas penyimpanan Redis memang sesuai dengan kapasitas memori kita. Kalau memori kita kecil misalnya cuma 2 GB, ya kita tidak bisa menyimpan lebih dari itu gitu ya. Karena kalau lebih dari itu ya tidak bisa disimpan di memori semuanya. Jadi disk itu cuma digunakan sebagai backup saja sebenarnya kalau Redis. Jadi data di disk hanya dijadikan sebagai backup ketika nanti Redisnya melakukan restart ya atau berjalan ulang. Jadi ketika mati, nanti Redisnya dinyalain lagi, nanti dia akan baca seluruh datanya di disk ya. Nanti dia akan simpan semuanya di memori. Jadi saat kita insert misalnya, atau update, atau bahkan hapus gitu ya, itu sebenarnya yang dihapus di memori, bukan di disk. Nanti secara reguler, atau kalau kita perintahkan, baru dia akan simpan semua perubahan di memori ke disknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini Redis, aplikasi Redisnya misalnya, jadi dia saat melakukan create atau read atau update atau delete gitu ya, dia menyimpan datanya semuanya di memori database-nya. Nah, tapi secara reguler dia akan melakukan backup ya ke dalam disk ya, atau kita bilang di sini adalah data dump-nya. Nah, atau kalau teman-teman manual juga nanti bisa meminta Redis. Jadi nanti kita bahas ya cara meminta Redis untuk menyimpan data ke dalam si disk gitu ya. Nanti secara manual itu juga ada. Jadi cara kerjanya seperti ini. Setiap kita melakukan request ke Redis, itu sebenarnya yang diambil dari memori, bukan dari disknya. Jadi disknya hanya digunakan sebagai backup saja. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa sih kita harus belajar Redis gitu ya? Kenapa nggak menggunakan database yang lain saja? Kan masih banyak database memori yang lainnya. Nah, sampai saat ini gitu ya, Redis itu jadi salah satu database key value ya, terutama yang berbasis memori itu yang paling populer di dunia. Teman-teman bisa buka websitenya ya, DB Engines ya, ranking lalu key value store. Nah, di sini Redis menempati posisi pertama sebagai key value database ya. Jadi memang Redis itu sangat populer, hampir ke banyak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, baik itu bahkan yang kecil juga gitu ya, itu banyak menggunakan Redis. Jadi tidak ada salahnya teman-teman belajar Redis. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, kapan sih kita butuh menggunakan Redis ini gitu ya? Ini kan aplikasinya, database-nya basisnya adalah memori gitu ya. Memang kapan ya kita butuh menggunakan si Redis ini? Oke, kita bahas di materi ini. Oke. Saat kita membuat aplikasi, ya, pertama kali misalnya teman-teman bikin aplikasi, itu biasanya kita tidak langsung wajib menggunakan Redis, ya. Redis itu biasanya digunakan ketika memang ada kasus tertentu. Nah, karena Redis menggunakan memori sebagai media penyimpanan utama, otomatis harga memori itu pasti lebih mahal dibanding harga disk, ya. Makanya kalau teman-teman menggunakan Redis, itu harus siap-siap, karena nanti implementasinya mungkin akan lebih mahal dibandingkan menggunakan database biasanya. Karena kita butuh lebih banyak memori atau RAM dibandingkan disk. Dan biasanya harga memori atau RAM ya dibandingkan disk itu jauh lebih mahal. Nah, untuk menggunakan Redis, jadi kita perlu lihat kasusnya secara detail. Jadi tidak semua jenis aplikasi saat pertama kali dibuat itu harus langsung menggunakan Redis. Oke. Kasus pertama misalnya ya, kapan kita menggunakan Redis, itu biasanya ketika database utama yang kita gunakan itu terasa lambat, ya. Atau bahkan sampai banyak mungkin komplain dari penggunanya karena aplikasi kita sangat lambat ya, karena database-nya ikutan lambat. Jadi biasanya ketika aplikasi lambat, itu kita biasanya cek ya, di mana sih sumber lambatnya. Nah, kalau misalnya terjadi kelambatannya di dalam si database, ya misalnya si Postgre misalnya atau MySQL, nah, biasanya kita akan lakukan yang namanya database tuning ya. Jadi kita mencoba melakukan tuning query,
menambahkan indeks dan lain-lain, gimana caranya agar performanya lebih baik. Nah, pada kasus misalnya, ternyata kita sudah tidak bisa lagi tuning gitu ya, si database-nya, dan memang aplikasinya, query-nya sangat berat gitu ya, dan akhirnya agak sulit misalnya untuk dilakukan kalau harus langsung selalu meminta data dari si database-nya. Nah, saat itu kita bisa implementasi database Redis ya. Nah, biasanya ini konsepnya adalah cache ya, atau caching. Jadi untuk menyimpan sementara hasil data yang kita ambil dari si database utamanya. Nah, jadi biasanya request yang dimasukkan ya dari user ya, yang dikirim oleh user dari aplikasi kita akan diproses ya ke database. Nanti hasilnya itu dikembalikan ke aplikasi, lalu aplikasinya akan menyimpan ke Redis ya sebagai cache ya. Cache biasanya ada masa expire-nya. Jadi misalnya kita simpan misalnya ya selama berapa jam gitu ya. Nah, nanti dalam rentan waktu jam tersebut ya, nanti ketika ada user melakukan request terhadap permintaan yang sama, nah dibanding kita lakukan ulang ya kalkulasi di database kita bisa langsung ambil datanya dari Redis. Seperti itu. Jadi ini kasusnya ketika database lambat ya. Jadi biasanya ini untuk caching. Atau misalnya ketika aplikasi yang lain sekarang yang lambat. Saat kita membuat aplikasi, kadang ada kasus kita misalnya ya, itu akan terintegrasi dengan aplikasi lain. Misalnya teman-teman connect ke sistem yang lain ya. Nah, aplikasi yang lain gitu ya, misal saja aplikasinya memang lambat. Contohnya biasanya ada beberapa bank gitu ya yang merekomendasikan, oke, kalau mau mengirim request misalnya 1 detik cuma boleh 1 request. Nah, ketika aplikasi kita traffic-nya sangat tinggi, sehingga melebihi ya dari batasan tersebut, mau tidak mau kan kita harus handle itu. Karena kita tidak bisa kirim semua request yang dikirim oleh user gitu ya ke third party application. Nah, biasanya kasusnya akan seperti yang tadi ya di awal. Jadi request pertama akan kita kirim ke third party application-nya ya. Lalu hasil datanya akan kita simpan sementara di Redis. Nah, teman-teman bebas misalnya menyimpannya berapa lama gitu ya. Nah, setelah itu otomatis nanti request yang masuk ya dari user ke aplikasi itu tidak perlu memanggil third party application ya, selama masih ada datanya di Redis. Jadi nanti akan diambil dari Redis langsung dikembalikan ke usernya. Nah, jadi kasusnya bisa ketika seperti ini. Oke, kasus lain misalnya ketika ada proses kalkulasi yang sangat berat di aplikasi kita. Misalnya user itu mengirimkan sebuah permintaan untuk mengkalkulasi suatu formula yang sangat berat gitu ya. Sehingga butuh waktu misalnya sampai puluhan detik. Nah, kalau usernya keseringan mengirim request yang berat tersebut, maka aplikasi kita lama-lama akan semakin terbebani. Nah, padahal mungkin hasilnya sama gitu ya. Nah, dibanding seperti itu, nah hasil kalkulasi request yang berat tersebut, itu kita bisa simpan secara sementara di Redis ya. Jadi kita simpan di Redis hasilnya. Nah, nanti kalau user itu melakukan request permintaan yang sama, dibanding kita kalkulasi ulang ya, padahal itu memang berat misalnya, nah kita bisa ambil data hasil kalkulasi pertama gitu ya, itu di Redis yang langsung kita kembalikan ke usernya. Jadi proses lambatnya hanya terjadi di awal saja ketika memang perlu membuat data di awal. Setelah datanya jadi ya atau berhasil dibuat, maka kita akan simpan ke Redis datanya. Nah, request selanjutnya itu tinggal mengambil dari Redis saja. Jadi tidak perlu melakukan kalkulasi ulang yang berat tersebut. Oke, kasus yang selanjutnya, contohnya kita mau bikin yang namanya delay job. Nah, saat kita membuat aplikasi, itu kadang ada sering banget ya, itu kasus yang namanya delay job, pekerjaan yang ditunda. Misal aja misalnya, teman-teman mungkin sering belanja di toko online. Nah, ketika kita belanja misalnya ya, nah lalu biasanya akan ada notifikasi misalnya 1 jam ya, ketika kita belanja, kalau belum dibayar, maka pesanan akan dibatalkan. Nah, biasanya logik untuk membatalkannya gitu ya, kalau tidak menggunakan delay job ya, itu kita harus request ya tiap detik biasanya ke database. Apakah ada data yang harus expire atau tidak tiap detik seperti itu.
Kalau tidak ada, ya udah nanti request detik selanjutnya kita coba lagi gitu ya. Lalu kita coba lagi dan kita coba lagi. Itu malah memperburuk database ya. Karena kita harus request tiap detik ke database untuk mengecek gitu ya. Padahal mungkin tidak ada transaksi yang harus dibatalkan. Nah, kasus seperti ini kita bisa menggunakan Redis sebagai bantuannya. Jadi nanti request yang dikirim oleh user transaksinya setelah selesai, kita akan coba kirimkan detailnya ke Redis ya. Nah, kita simpan ke Redis, kita bilang kalau ini delay-nya 1 jam lagi. Ya, artinya 1 jam lagi, nanti akan ada scheduler yang menerima data tersebut ya, dari Redis. Setelah 1 jam, diambil datanya oleh scheduler, nanti dicek ke database. Apakah dia sudah dibayar atau belum misalnya. Kalau belum dibayar, maka akan otomatis dibatalkan. Nah, dengan seperti itu, pengecekan gitu ya, kapan jadwal dibatalkannya, itu dilakukan di Redis. Jadi tidak membebani aplikasi database kita ya, yang harus setiap detik dipanggil untuk pengecekan apakah ada transaksi yang harus dibatalkan atau tidak. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya kasus-kasus yang lainnya ya. Teman-teman bisa lihat mungkin tutorial di internet gitu ya, kapan menggunakan Redis gitu ya. Contohnya misalnya biasanya orang-orang yang menggunakan Redis itu tujuan utamanya adalah mempercepat aplikasi yang lambat gitu ya. Nah, dan juga Redis biasanya digunakan untuk melakukan caching seperti tadi, yaitu menyimpan data secara sementara. Nah, jadi seperti ini ya, beberapa kasus kalau teman-teman masih bingung kenapa kita butuh Redis. Jadi, Redis memang biasanya digunakan ketika aplikasi kita memang sudah berat gitu ya, dan kita ingin mempercepat performa dari aplikasi kita. Oke, sekarang kita bahas cara menginstal Redis. Oke, Redis itu bisa diinstal di hampir semua sistem operasi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya menggunakan sistem operasi misalnya Windows, atau Linux, atau macOS. Nah, tapi cara untuk menginstal di tiap sistem operasi itu berbeda-beda ya. Kita bisa lihat petunjuk untuk menginstal di halaman web Redis-nya di sini ya. Teman-teman bisa buka halaman Redis-nya di sini ya, untuk installation-nya. Nah, di sini saya tidak akan demokan ya untuk semua instalasinya. Karena teman-teman bisa langsung baca ya di halaman instalasi Redis-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan Mac ya, jadi mungkin teman-teman yang menggunakan Linux nanti bisa baca ya dokumentasinya cara menginstal di Linux, termasuk yang di Windows-nya. Nah, di sini saya sudah lampirkan juga untuk Windows, teman-teman bisa lihat link di sini ya untuk install di Windows. Nah, untuk di Linux juga bisa di sini, dan untuk di Mac juga bisa di sini. Nah, ini kita lihat contohnya untuk di Linux misalnya di sini ya. Ini cara menginstalnya. Cukup mudah ya, tinggal menggunakan perintah terminal ya untuk install package-nya di sini. Tinggal install Redis seperti itu ya. Lalu untuk di Mac juga sama, ini juga lumayan mudah. Teman-teman bisa install menggunakan brew misalnya ya, tinggal gunakan perintah brew install Redis ya, selesai. Nah, lalu kalau di Windows ini juga sama ya. Nah, teman-teman bisa enable WSL 2 ya. Teman-teman bisa install ini ya di Windows 10 misalnya. Teman-teman tinggal gunakan perintah seperti ini ya. Jadi simple, sudo service, ini untuk menginstalnya. Jadi gampang ya untuk menginstal Redis itu. Atau misalnya kalau teman-teman mau gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan Docker sebenarnya ya. Nah, itu lebih gampang lagi kalau teman-teman mau menggunakan Docker. Oke. Setelah misalnya teman-teman setelah berhasil ya menginstalnya di sistem operasi yang teman-teman gunakan, nah saya akan bahas kalau ketika kita install Redis, itu ada 2 jenis aplikasi yang terinstall. Yang pertama adalah Redis Server, dan yang kedua itu adalah Redis CLI ya, atau Redis Client ya. Nah, saat kita menginstal Redis, ada 2 aplikasi yang terinstall jadinya, Redis Server dan Redis CLI. Nah, Redis Server adalah aplikasi server untuk Redis itu sendiri. Jadi Redis itu berjalan berbasis client server ya, jadi seperti database relasional yang lainnya, MySQL atau PostgreSQL. Jadi kita harus jalankan dulu server Redis-nya, nanti kita akan gunakan Redis CLI ya, atau Redis client-nya untuk terkoneksi ke Redis si servernya. Nah, atau teman-teman kalau nanti belajar bahasa pemrograman, ya teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrogramannya untuk langsung terkoneksi ke Redis servernya. Nah, Redis CLI ini adalah aplikasi yang basisnya adalah command line ya. Nah, ini untuk simulasi Redis client, di mana nanti dia menggunakan ya, berkomunikasinya itu menggunakan client server dengan Redis server. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini.
Jadi nanti di laptop kita ada Redis client misalnya ya, atau Redis CLI. Lalu mungkin nanti gitu ya, kalau teman-teman bikin aplikasi di kenyataannya, kita akan install Redis servernya di server misalnya gitu ya. Tapi karena sekarang kita masih belajar, ya kita installnya di laptop kita juga ya, atau di komputer kita juga. Jadi nanti digabung. Nah, tapi nanti flow-nya ya, kita misalnya di sini akan mengirim perintah ya menggunakan Redis CLI ini. Nanti Redis CLI ini akan mengirim semua perintahnya ke Redis server. Ya nanti Redis server yang akan mengeksekusi perintahnya. Nah, Redis CLI ini nanti bisa diganti dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan misalnya. Atau apakah teman-teman menggunakan PHP, Node.js misalnya menggunakan JavaScript, atau Java, atau Golang, dan lain-lain. Oke, untuk menjalankan Redis server, itu teman-teman cukup mengetikkan Redis server di terminal, gitu ya. Jadi sederhana, tinggal ketikkan Redis server, nanti dia akan berjalan. Nah, seperti ini kurang lebih ya tampilannya. Nah, di sini akan kelihatan versi Redis yang digunakan, contohnya di tempat saya Redis 720 misalnya gitu ya. Nah, ya nanti di sini teman-teman bisa lihat. Oke, kita akan coba praktekkan misalnya ya. Nah, di sini saya akan coba jalankan Redis server ya, enter. Nah, selesai. Jadi ini sudah berjalan ya. Kita lihat di sini kebetulan di tempat saya menggunakan versi Redis 270. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan aja ya versi Redisnya. Nah, di sini contohnya saya untuk Redisnya menggunakan portnya 6379. Oke. Selanjutnya ya, untuk menjalankan Redis CLI-nya, misalnya teman-teman mau jalankan Redis CLI, lalu pengen terkoneksi ke Redis servernya. Nah, kita bisa menggunakan perintah Redis CLI ya, -h, lalu di sini lokasi Redis servernya. Kalau di laptop kita sendiri ya berarti localhost misalnya ya. Kalau misalnya di komputer server, misalnya di data center kita ya tinggal sebutkan IP address-nya berapa gitu ya. Lalu di sini -p ya. Nah, ini adalah port number-nya yang tadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah port number-nya. Jadi nanti kita tinggal gunakan port number-nya. Nanti kalau misalnya benar Redis server-nya berjalan, nanti ketika kita enter ya, itu otomatis dia akan masuk ya, di sini masuk ke terminal CLI-nya. Di mana di sini ada contohnya host-nya dan ini adalah port-nya. Kita akan coba. Oke, ini servernya sudah jalan, saya akan pindah ke tab sebelah di terminal saya. Saya akan gunakan Redis CLI ya. Nah, teman-teman bisa gunakan -h localhost contohnya kalau di laptop sendiri, -p. Nah, ini default-nya adalah 6379. Enter. Nah, berarti kita sudah sukses ya. Untuk memastikan apakah benar sudah sukses, teman-teman bisa melakukan ping ya ke Redis servernya dengan mengetikkan ping seperti ini. Kalau balasannya pong, berarti memang sudah dibalas oleh si servernya. Nah, jadi kita sudah berhasil menginstal Redis ya di komputer kita. Sekarang kita bahas tentang configuration. Saat menjalankan Redis, Redis itu sebenarnya tidak butuh file configuration. Nah, tapi jikalau tidak menggunakan file configuration, Redis itu dia akan berjalan menggunakan yang namanya default configuration. Nah, sebenarnya ada baiknya saat kita menjalankan Redis itu kita membuat file configuration. Nah, nanti teman-teman bisa ubah ya, nanti konfigurasinya di file configuration tersebut. Nah, karena saya menggunakan Redis 7, nah teman-teman bisa lihat contoh konfigurasinya di halaman GitHub di sini ya. Nah, teman-teman tinggal buka di sini. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya menggunakan versi Redis yang berbeda, teman-teman tinggal ganti di sini tag-nya. Ya, menggunakan tag mana gitu ya. Contohnya di sini teman-teman menggunakan tag yang 700 misalnya, 72 dan seterusnya ya. Atau branch-nya juga ada di sini misalnya ya. Ada branch 7 dan sebagainya ya. Nah, ini branch 70, 72 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa copy file ini ya, lalu simpan nanti dalam sebuah file namanya Redis conf ya, config ya. Nah, saya akan buat dulu ya. Jadi di sini saya akan buat di dalam folder belajar Redis dasar. Saya akan buat sebuah folder di sini, nama foldernya adalah config. Lalu di dalamnya saya akan bikin sebuah file Redis conf ya, config. Nah, saya akan copy semua yang tadi di halaman tadi ya. Jadi saya akan copy semuanya ya. Lalu saya akan paste di sini. Nah, selesai.
Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini semuanya adalah default configuration dari si Redis. Ya, jadi semuanya ada di sini. Nah, nanti sambil belajar, kita akan coba mulai ubah-ubah isi konfigurasinya. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara menjalankan Redis server ya, menggunakan si file configuration tadi. Nah, sebelumnya kan kita jalankan Redis server cuma mengetikkan Redis server aja ya. Nah, gimana kalau kita ingin menjalankan Redis server, tapi kita mau ambil config-nya dari file yang sudah kita buat ini. Oke, jadi kalau teman-teman mau menggunakan file configuration, teman-teman cukup nanti gunakan perintah Redis server, lalu di sini lokasi file config-nya. Nah, ini sesuaikan ya dengan lokasi config-nya di mana. Nah, jangan sampai teman-teman salah ya memasukkan file config-nya. Nah, contohnya di sini saya jalankan Redis server, lalu di sini di dalam folder config /redis config ya di sini. Nah, otomatis dia akan jalan menggunakan si Redis config file ini. Kita akan coba. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman mau keluar dari klien ya, teman-teman tinggal ketikkan exit ya. Nah, kalau dari server, teman-teman mau menghentikannya, tinggal Ctrl C saja. Nanti dia otomatis berhenti ya. Nah, selanjutnya berarti kita jalankan menggunakan perintah Redis server ya. Kebetulan saya sekarang ada di folder belajar Redis dasar. Lalu saya akan gunakan config ya. Lalu di sini Redis config. Enter. Nah, otomatis dia akan jalan menggunakan si file Redis config tadi ya. Nah, selesai. Jadi di sini bedanya apa? Harusnya di sini dia menggunakan Redis config ya. Nah, bedanya apa? Kalau sebelumnya di sini ada peringatan. Sebelumnya saya cuma jalankan Redis server, di sini ada peringatan warning no config file specified. Jadi tidak ada config file yang kita berikan. Jadi dia akan menggunakan default config ya. Nah, jadi di sini sudah tidak ada peringatannya lagi saat kita jalankan menggunakan si Redis config. Nah, tidak ada peringatan lagi ya. Berarti kita sudah benar menjalankannya menggunakan si config. Oke, di sini teman-teman bisa jalankan lagi Redis CLI-nya. Nah, kita sudah berhasil terkoneksi, saya ping, dan sudah berhasil. Nah, seperti ini ya untuk file configuration-nya. Nanti perubahannya kita akan bahas secara bertahap sambil membahas fitur-fitur apa aja yang ada di Redis. Sekarang kita bahas tentang database. Redis itu memiliki konsep database seperti pada relational database MySQL atau PostgreSQL. Nah, di Redis, kita bisa membuat database dengan menggunakan database-nya, ya. Nah, tapi agak sedikit berbeda, ya. Kalau teman-teman menggunakan relational database, kita biasanya kan bisa membuat database, ya, dengan menyebutkan nama database-nya. Nah, sedangkan kalau di Redis, kita hanya bisa menggunakan angka sebagai database-nya. Jadi angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, secara default, saat kita terkoneksi ke Redis, itu secara default dia akan menggunakan database nomor 0, ya. Nah, kita bisa mengubah ya atau menggunakan database sejumlah maksimal sesuai dengan konfigurasi yang kita gunakan ya. Nah, defaultnya, kalau teman-teman pengen lihat, teman-teman bisa buka file config-nya. Nah, di sana ada config yang namanya databases. Nah, ini adalah 16. 16 ya artinya adalah jumlah number di dalam database-nya. Jadi maksimal cuma ada 16 ya. Kalau 16 berarti totalnya ya sekitar sampai ke 15 ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat databases ya -1. Karena kan dimulai dari ini ya dati 0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ubah, silakan ubah di Redis config-nya. Jadi di Redis config, teman-teman bisa cari databases gitu ya. Nah, default-nya dia 16. Kalau teman-teman mau, oke saya mau banyakin gitu ya, ya udah silakan dibanyakin. Contohnya misalnya jadi 20 gitu ya, atau jadi 30 dan seterusnya. Ya mungkin kalau misalnya aplikasinya ada 5 mungkin ya, mau connect Redis semua, biar tiap aplikasi nanti punya database masing-masing di Redis-nya. Nah, teman-teman set database-nya jumlahnya 5, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, ingat ya, ketika teman-teman nanti ubah, contohnya ini saya ubah misalnya menjadi 20 gitu ya. Nah, ini teman-teman harus harus stop dulu gitu ya. Servernya, teman-teman jalankan lagi si Redis-nya. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kalau saya mau menseleksi database number-nya atau pindah-pindah dari satu number ke number yang lain.
Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal gunakan perintah select. Nah, di sini nomor database-nya. Jadi contohnya select 0, select 1, select 2, select 3, dan seterusnya. Sampai jumlah maksimalnya yang tadi ya, yang dikonfig -1, karena kita kan mulainya dari 0. Oke, contohnya misalnya seperti ini, teman-teman select 0, berarti teman-teman ada di database 0 ya. Kalau select 1, teman-teman ada di database 1, di sini kelihatan ya, ada angka satunya, artinya dia di database nomor 1. Kalau select 2, lihat pindah ke database nomor 2. Select 3, dia pindah ke database nomor 3. Nah, kecuali select 0, dia tidak ada informasinya. Oke, kita akan coba. Oke, di Redis client-nya, saya akan coba select 1 ya. Nah, enter. Oh ya, ini tadi sudah saya matikan ya Redis servernya. Jadi saya akan exit dulu, connect ulang. Nah, kita akan select 1. Ya, enter. Nah, saya akan ada di database 1. Kalau saya select 100, enter. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kan totalnya cuma ada 20. Jadi kalau teman-teman select 20 gitu ya, ini juga error. Kenapa error? Karena kan totalnya itu adalah 20 minus 1. Seperti ini ya. Nah, jadi totalnya dari 0 sampai 19. Select 19, nah ini baru bisa. Seperti itu. Nah, jadi biasanya nomor database yang digunakan untuk perbedaan aplikasinya kalau teman-teman menggunakan Redis yang sama. Jadi mungkin nomor 0 untuk aplikasi A, nomor 1 untuk aplikasi B, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan begitu, nanti otomatis datanya antar aplikasi itu tidak akan bercampur di dalam si Redis-nya. Sekarang kita bahas tentang strings ya. Redis itu sebenarnya mendukung struktur data yang banyak sekali. Contohnya misalnya ada string yang akan kita bahas sekarang, ada juga list, ada set, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah struktur data yang namanya string, yang akan kita bahas sekarang. Nah, struktur data lainnya itu kita akan bahas nanti di kelas terpisah ya. Nanti kita akan buat sebuah kelas namanya Redis Data Structure. Kita bahas struktur data yang lain yang selain string ini. Oke, ini adalah operasi-operasi yang bisa teman-teman gunakan untuk tipe data string. Nah, teman-teman bisa gunakan set ya, lalu key-nya apa, lalu di sini value-nya apa. Key-nya itu selalu string pastinya ya. Kalau value-nya, nah ini teman-teman bisa string juga. Nah, ini mengubah string ya, dari value ini ya, dengan key-nya ini. Nah, lalu kalau teman-teman mau ambil data yang sudah teman-teman ubah gitu ya, teman-teman bisa gunakan get key. Jadi get key-nya apa di sini, tinggal ganti. Lalu kalau teman-teman, saya nggak mau ngambil datanya, saya cuma mau mastiin datanya ada atau tidak gitu ya. Jadi mengecek gitu ya datanya ada atau tidak. Teman-teman bisa gunakan access key. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya sudah tidak butuh datanya, kita mau hapus datanya, kita bisa gunakan perintah del ya, atau singkatan dari delete, lalu key-nya. Kalau teman-teman mau lebih dari satu ya data yang mau dihapus, tinggal sebutkan key 1, spasi key 2, dan seterusnya. Nah, atau kalau teman-teman mau menambahkan ya string ke dalam key yang sudah ada, contohnya teman-teman sebelumnya sudah set misalnya user 1, value-nya Eko gitu ya. Nah, saya mau tambahin Kurniawan gitu ya di dalam value-nya. Nah, tapi saya tidak mau ngeset Eko gitu ya, jadi saya cuma pengen nambahin di belakangnya adalah Kurniawan. Nah, teman-teman bisa gunakan append. Append misalnya di sini user 1, lalu di sini spasi Kurniawan, seperti itu. Otomatis nanti akan masuk ke dalam si key yang user 1 itu. Nah, kalau teman-teman mau mencari data, teman-teman bisa gunakan keys, lalu di sini pattern-nya. Nah, jujur sebenarnya untuk pencarian data menggunakan keys pattern ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena dia akan melakukan scanning ya semua data yang ada di Redis. Kalau datanya sudah sampai jutaan, maka otomatis dia akan sangat lambat sekali, karena dia harus cek satu per satu. Nah, karena memang dari awal Redis itu didesain untuk key value. Jadi langsung menggunakan key ya untuk mengambilnya. Jadi bukan untuk mencari data satu per satu. Jadi ini ada memang, tapi tidak direkomendasikan untuk digunakan. Oke, kita akan coba. Misalnya teman-teman mau set, lalu key-nya adalah test, lalu di sini isi string-nya. Contohnya adalah ini isi test. Lalu ketika nanti teman-teman get test, nanti balikannya kurang lebih seperti ini. Lalu kalau teman-teman mengecek exist test ya, key-nya adalah test, maka dia akan dapat satu artinya ada ya. Lalu teman-teman kalau saya mau nambahin lagi di sini gitu ya, jadi teman-teman bisa gunakan append test misalnya add more data. Nanti otomatis data yang lama digabung dengan data yang baru.
Nah, kalau teman-teman mau mencari keys gitu ya yang ada, contohnya semua keys gitu ya, teman-teman bisa gunakan keys bintang. Berarti nanti akan tampil semua keys yang ada di dalam si Redis database itu. Lalu kalau teman-teman mau nyari, oke saya mau nyari prefixnya ini gitu ya, tes gitu ya. Teman-teman bisa gunakan key tes bintang, seperti itu. Nah, kalau mau hapus, tinggal gunakan perintah delete ya, del, lalu di sini key-nya yang mau dihapus yang mana. Nah, kalau sudah dihapus, otomatis dia akan hilang dari si database-nya. Oke, kita akan coba praktekkan langsung. Oke, di sini saya akan select ke nomor 0 dulu ya, balik lagi. Oke, di sini misalnya saya mau set misalnya ya, key-nya apa? Misalnya tes gitu ya. Value-nya apa? Nah, di sini string, contohnya Eko Kurniawan, seperti itu ya. Lalu tanda petik lagi ya, ini karena string, enter. Nah, oke ya, berarti sudah sukses. Lalu contohnya get test key-nya, enter, dapat ya, Eko Kurniawan. Lalu saya mau access gitu ya, tes apakah ada. Nah, dia ada ya, 1. Kalau misalnya ini tidak ada, enter. Nah, dia balikannya 0 ya, karena dia tidak ada. Contohnya yang get tidak ada juga balikannya adalah nil ya. Nil itu artinya memang datanya tidak ada. Nah, kita akan coba misalnya append. Append misalnya key-nya adalah tes ya. Lalu saya mau tambahin di sini spasi Kurniawan, seperti itu. Enter. Nah, saya coba get test. Nah, sekarang isinya adalah Eko Kurniawan spasi Kurniawan lagi ya. Harusnya di sini Kanedi. Oke. Kalau saya mau lihat keys apa aja sih yang ada di Redis sekarang gitu ya. Kita bisa gunakan keys gitu ya. Lalu di sini bintang untuk semuanya, patternnya. Enter. Nah, di Redis ternyata cuma ada 1 key, yaitu adalah tes. Nah, kalau saya mau, oke, saya mau nyari yang keys-nya depannya adalah T gitu ya, bintang gitu ya. Nah, dia keluar juga seperti ini. Kalau misalnya ini yang depannya Eko, nah otomatis tidak ada gitu ya, karena memang tidak ada keys dengan depannya Eko. Kalau kita mau hapus, kita cukup hapus, delete gitu ya, nama key-nya, contohnya Eko gitu ya. Nah, ini integer 0 artinya memang gagal ya, karena memang tidak ada data dengan key-nya Eko. Lalu kalau misalnya del test maksudnya, enter, nah dia balikannya 1 ya. Jadi jumlah data yang dihapusnya adalah 1. Nah, sekarang saya get lagi tes, nah otomatis dia nil, karena datanya sudah dihapus. Jadi sebenarnya sederhana ya untuk memanipulasi data di dalam si Redis ini. Oke, selain itu ya, tipe data string itu ada namanya operasi range ya. Nah, kita bisa gunakan set range, lalu key-nya, lalu di sini offset-nya, lalu di sini value-nya. Ini mengubah value dari offset yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman misalnya mau mengubah di tengah-tengah datanya gitu ya, si string-nya. Nah, itu kita bisa gunakan si set range. Atau teman-teman mau ambil gitu ya, data tapi ditentukan, data yang posisi keberapa sampai keberapa. Biasanya kan kalau kita menggunakan get key gitu ya, itu otomatis langsung semuanya dapat ya stringnya. Tapi kalau teman-teman gunakan get range, key-nya apa, lalu start sama end-nya ditentukan, nanti dia cuma mengambil data dari start dan end saja ya. Nah, kalau teman-teman bingung, nanti kita akan lihat contohnya. Contohnya saya set Eko misalnya menjadi Eko Kurniawan. Lalu ketika get Eko, ini kan berarti Eko Kurniawan. Nah, lalu saya mau ubah gitu ya, tapi mulai dari posisi keempat. Jadi sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nih. Ya. Jadi dari sini ke belakang saya mau ubah. Nah, untuk mengubahnya, berarti saya gunakan set range. Key-nya adalah Eko ya, sama seperti ini. Lalu saya mau ubah mulai posisi keempat. Jadi mulai posisi keempat ini sampai ke belakang gitu ya, otomatis akan di-replace menggunakan si string yang baru ini. Kurniawan, Kanedi. Lalu di sini dibilang 22, jadi ke-replace-nya memang 22 data. Lalu di sini get Eko, ini akan balikannya langsung ya, Eko, lalu di sini nomor 4 ke belakangnya sudah berganti menjadi ini. Seperti itu. Lalu kalau saya mau get range gitu ya, Eko, tapi saya mau posisi ke-4 sampai ke 12. Jadi posisi ke-4 di sini sampai ke 12 di sini. Jadi otomatis balikannya adalah Kurniawan. Jadi kalau mau mengambil sebagian gitu ya, teman-teman bisa gunakan ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ini ya, kalau misalnya teman-teman biasa di bahasa pemrograman itu ada operasi yang namanya substring misalnya gitu ya. Jadi mengubah string di tengah-tengah atau sebagian aja
gitu ya, atau mengambil data string di tengah-tengah atau sebagian aja. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, sekarang kita akan set echo gitu ya. Lalu di sini echo misalnya Budiawan gitu ya. Nah, ternyata ternyata salah nih. Kalau get echo kan balikannya echo Budiawan. Saya mau ganti menggunakan set range gitu ya. Echo misalnya saya mau mulai dari offset keempat lalu diganti menjadi Kurniawan Kanedi seperti ini. Enter. Nah, selesai. Lalu kalau kita coba get echo, nah, sekarang berubah ya, jadi Eko Kurniawan Kanedi. Nah, kalau saya mau mengambil sebagian data, tinggal get range, lalu key-nya adalah Eko, saya mau ambil data dari nomor 4, ya, indeks ke-4 sampai ke 12. Nah, hasilnya adalah Kurniawan, seperti itu. Ya. Atau misalnya saya mau get dari 0 sampai 3 misalnya ya, enter, dapatnya Eko, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, operasi untuk range ya di tipe data string. Oke, selain itu ya ada operasi multiple untuk tipe data string. Nah, yang pertama adalah mget ya, jadi multiple get, lalu di sini key-nya apa. Jadi kalau teman-teman mau langsung ambil gitu ya data string beberapa gitu ya, nah teman-teman bisa gunakan mget. Kalau delete kan bisa multiple key ya, nah kalau get itu cuma bisa satu key. Kalau teman-teman mau lebih dari satu key, teman-teman gunakan mget ya. Jadi ini multiple get. Lalu key-nya sebutkan saja di sini ya, tinggal tambahkan spasi. Atau kalau teman-teman mau mengubah sekaligus secara langsung gitu ya, biar lebih cepat gitu ya dibandingkan satu-satu, kita bisa gunakan mset. Lalu key-nya apa, value-nya apa. Lalu tinggal tambahkan spasi key yang kedua apa, value-nya apa. Spasi lagi key yang ketiga apa, value-nya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba lihat di sini misalnya. Nah, di sini misalnya saya akan mset ya. Jadi saya mau ubah dulu di sini key pertama adalah Budi. Di sini nilainya adalah 100. Key kedua adalah Joko, nilainya 200. Key ketiga adalah Ruli, nilainya 300. Nah, setelah itu kalau saya mau ambil semuanya misalnya tiga-tiganya, saya bisa menggunakan mget Budi, Joko, dan Ruli. Jadi nanti yang pertama yang keluar di sini yang Budi, lalu ini yang Joko, dan ini yang Ruli. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, jadi kita gunakan mset misalnya, yang pertama adalah Budi, nilainya misalnya 100 gitu ya. Lalu yang kedua Joko, nilainya 200. Dan yang ketiga misalnya Ruli, nilainya 300 ya. Nah, kalau kita lihat keys, bintang, nah sekarang ada Eko, Ruli, Budi, dan Joko ya. Nah, saya mau ambil misalnya, kalau get kan cuma bisa satu ya, contohnya Eko. Kalau get, Eko, Ruli gitu ya, nah ini nggak bisa. Jadi memang cuma boleh satu key aja kalau untuk get. Jadi saya perlu gunakan mget. Eko misalnya, Ruli, Budi, Joko. Enter, nah dapat ya. Yang Eko Kurniawan Kanedi, 300, 100, dan 200. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengambil multiple get. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tipe data yang biasa kita gunakan ya di Redis adalah tipe datanya string. Jadi memang sangat sederhana ya tipe data string ini. Dan cara manipulasi data di Redis memang sederhana ya. Jadi cuma seperti ini aja. Kita bisa set, kita bisa get, kita bisa delete seperti itu. Sekarang kita bahas tentang expiration ya. Secara default, saat kita menyimpan data ke Redis, itu Redis akan menyimpannya secara permanen sampai kita menghapusnya. Maksudnya ini permanen di memori ya. Nah, kadang kita mendapatkan kasus ingin menghapus data di Redis secara otomatis dalam misalnya kurun waktu tertentu. Misalnya, kita mau menyimpan data cache di Redis cuma selama 10 menit saja. Setelah 10 menit, kita ingin menghapus data tersebut, gitu ya. Artinya kita mau mengquery ulang datanya misalnya ke sumber utamanya, misalnya database ya, untuk mendapatkan data terbaru, lalu kita simpan lagi di Redis. Nah, harapannya, gitu ya, hal itu dilakukan secara otomatis. Jadi jangan sampai kita yang mengecek di Redis sudah berapa lama datanya, gitu ya. Kalau seperti itu, ya lumayan sangat menyulitkan kita. Nah, untungnya hal ini bisa dilakukan di Redis. Redis itu memiliki fitur yang namanya expiration secara otomatis, gitu ya. Jadi pada data yang sudah kita simpan, kita bisa set waktu expire-nya kapan, ya. Ketika kita sudah set waktu expire-nya kapan, secara otomatis Redis akan menghapus data tersebut kalau memang sudah lewat waktu expire-nya.
Oke, ini adalah operasi ya untuk melakukan expiration ya data si string yang sudah kita buat. Jadi kita bisa gunakan expire, lalu key-nya apa, lalu di sini tentukan berapa detik gitu ya. Jadi maksudnya berapa detik dari sekarang. Contohnya kalau saya set 10, berarti 10 detik dari sekarang gitu ya, dari ketika saya mengeksekusi perintahnya. Jadi memang ditentukannya bukan oke jam sekian, waktu sekian harus expire, tidak ya. Tapi lebih ke ini berapa detik lagi harus disimpan di Redis, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau misalnya, oke nanti saya maunya jam 12 malam, ya teman-teman harus hitung sendiri ya, waktunya dari waktu sekarang, ya, detik sekarang sampai detik ke jam 12 malam misalnya, seperti itu. Nah, ini kalau datanya sudah terlanjur ada di Redis. Nah, gimana kalau datanya belum ada? Nah, kita bisa menggunakan set expire seperti ini. Jadi set expire ini adalah menyimpan data ke Redis ya, seperti set, tapi sekaligus menentukan waktunya berapa lama. Jadi di sini kita bisa gunakan set X ya, key-nya apa, lalu di sini berapa lama mau disimpan di Redis, dan di sini adalah value-nya. Nah, kalau kita sudah set expire-nya, teman-teman pengen tahu misalnya berapa lama lagi sih ya data ini akan expire gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah TTL ya, time to live singkatan dari ya. Jadi waktu hidupnya sampai kapan. Lalu di sini key-nya. Nanti otomatis dia akan mengembalikan berapa jumlah waktu ya yang ada lagi untuk data tersebut hidup di Redis. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Jadi misalnya saya mau set expire echo 5 gitu ya. Artinya key echo itu akan saya set expire-nya 5 detik selanjutnya. Jadi 5 detik kemudian data echo harusnya sudah expire. Nah, saya bisa gunakan perintah TTL echo untuk mengecek berapa detik lagi nih gitu ya. Data echo itu akan expire. Nah, contohnya di sini tinggal 3 detik lagi. Saya tunggu 3 detik misalnya ketika get echo, dia sudah nil, artinya sudah kosong. Sudah tidak ada lagi di database. Nah, lalu kalau teman-teman mau bikin data baru, tapi sekaligus set expire-nya, kita bisa gunakan set X ya. Contohnya di sini echo, 10 detik, lalu di sini nilainya. Nah, teman-teman tinggal cek TTL-nya berapa, lalu di get, tunggu lagi 10 detik, ketika di get, datanya sudah hilang. Nah, jadi memang ini yang biasa dilakukan di Redis gitu ya. Nah, kenapa kita butuh melakukan expire gitu ya? Kenapa tidak ya udah kita keep selamanya aja gitu ya? Karena masalahnya adalah memori itu biasanya ada ini ya kapasitasnya terbatas. Kalau misalnya hard disk biasanya kan bisa ratusan giga bahkan sampai terabyte. Nah, kalau memori itu rata-rata kan biasanya kita kecil ya, mungkin cuma giga misalnya ya, atau di bawah 10 giga, atau makan ya maksimal mungkin puluhan giga. Nah, bisa aja mungkin ya nyampe ratusan giga untuk memori, tapi pasti harganya sangat mahal kalau kita paksa gitu ya. Makanya biasanya kita akan set expire agar misalnya datanya memang tidak terlalu lama di Redis. Apalagi misalnya data-data yang tidak diperlukan lagi. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini kalau kita cek TTL echo gitu ya. Nah, ini negatif 1. Negatif 1 artinya tidak ada waktu expire-nya. Nah, saya akan set expire gitu ya. Lalu di sini echo misalnya ya. Lalu di sini 5. TTL echo tinggal 3. Saya tunggu 3 detik gitu ya. Nah, nanti saya cek lagi TTL echo misalnya negatif 2. Negatif 2 artinya tidak ada key echo gitu ya. Kita coba get echo, nil. Memang sudah tidak ada lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba keys, bintang, memang sudah tidak ada key dengan ini ya, nilai echo. Oke, sekarang kita akan coba set X ya. Nah, di sini key-nya adalah echo lagi. Second-nya contohnya di sini saya mau 10 detik. Lalu di sini nilainya contohnya echo Kurniawan Kanedi. Enter, selesai. Lalu saya cek TTL echo, tinggal 7 detik. Saya get echo, masih ada. Nah, saya akan coba tunggu ya. Sampai 7 detik. Nanti kita coba cek. Nah, sekarang kita coba cek TTL echo sudah tidak ada, get echo datanya sudah tidak ada. Nah, jadi seperti ini ya kalau teman-teman mau menetapkan kapan waktu expire data yang sudah kita simpan di Redis. Sekarang kita bahas tentang increment dan juga decrement. Operasi increment atau menaikkan angka dan juga decrement atau menurunkan angka sekilas sangat mudah dilakukan. Ya, teman-teman mungkin hanya tinggal mengupdate datanya ya yang ada di Redis dengan data yang baru. Jadi ambil datanya di Redis, dikonversi dari string menjadi number,
lalu dinaikkan atau diturunkan gitu ya, lalu disimpan lagi. Nah, tapi kalau operasi tersebut dilakukan secara paralel, artinya dalam waktu yang bersamaan bisa ada puluhan bahkan ratusan pengguna yang melakukan hal yang sama. Nah, ini bisa terjadi yang namanya race condition ya. Jadi keadaan di mana-mana orang-orang berlomba-lomba untuk mengupdate ya nilai yang sama gitu ya. Nah, untungnya Redis memiliki operasi untuk melakukan increment dan juga decrement. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan increment atau decrement secara manual ya di kode program yang kita buat misalnya. Nah, ini adalah contoh kita melakukan increment atau juga decrement ya di kode program yang kita buat misalnya. Nah, ini rentan sekali terjadi yang namanya race condition. Misal saja gitu ya. Nah, kita akan simpan di variabel namanya adalah value. Nah, kita ambil ke Redis ya, titik get misalnya, lalu kita ambil key. Key-nya apa di sini? Lalu kita simpan di sini. Anggap aja di sini ada 10 gitu ya nilainya. Lalu 10 ini kan berupa string ya. Jadi kita harus konversi 10-nya menjadi number ya. Lalu setelah menjadi angka 10 ditambahkan 1. Jadi totalnya 11. Lalu kita simpan di value sebagai 11. Nah, lalu kita set ke Redis lagi ya menggunakan key yang sama dan nilainya sekarang menjadi 11. Sekilas ini kelihatannya kayaknya benar gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau ada 2 orang gitu ya melakukan request secara berbarengan di detik ya yang sama. 2 orang tersebut akan mengeksekusi kode yang sama. Jadi ketika 2 orang itu mengakses, dia akan mengakses Redis get key ya. Lalu dia dapat dua-duanya 10. Nah, lalu di sini dua-duanya akan menaikkan 1 menjadi 11. Lalu ketika kita Redis set key, nilai di sini 11. Dua-duanya akan menyimpan 11. Nah, ini harusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kan ada 2 orang yang menaikkan. Harusnya dia naik ke 12. Tapi karena orang tersebut bareng-bareng gitu ya, melakukan request-nya, otomatis yang disimpan itu cuma 11. Padahal harusnya satu orang itu harusnya 11, satu orang yang lagi itu harusnya 12. Tidak boleh dua-duanya mengubah menjadi 11. Nah, jadi hal tersebut sangat berbahaya ya kalau kita lakukan di kode program. Makanya ini akan terjadi race condition. Ini bahaya kalau teman-teman bikin kode program untuk jualan toko online. Bayangkan ada 2 orang melakukan add to cart misalnya ya, menambahkan ke keranjang barang-barang. Nah, bayangkan harusnya misalnya stoknya berkurang 2 gitu ya, stoknya malah berkurang 1. Kalau stoknya tinggal 1 gitu ya, jadi 2 orang bakal berhasil belanja. Padahal barangnya tinggal 1. Jadi ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu ya, melakukan increment dan decrement gitu ya, ini cocok juga kalau kita lakukan di Redis. Nah, ini adalah operasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan increment dan juga decrement ya di Redis. Nah, kita bisa gunakan perintah increment, lalu key-nya apa? Ini akan menaikkan 1 angka. Nah, tapi ingat ya, isi key-nya harus berupa angka. Jadi jangan sampai teman-teman isi key-nya contohnya echo seperti itu jangan gitu ya. Karena kan tidak bisa dinaikkan gitu ya. Jadi tidak bisa dikonversi juga menjadi angka. Jadi isi key-nya contohnya 1, 2, 3, atau 0, dan seterusnya. Lalu decrement key ini untuk menurunkan 1 nilai. Ya. Jadi increment menaikkan 1 nilai, decrement menurunkan 1 nilai. Nah, atau misalnya oke saya nggak mau menurunkannya 1 atau 2. Misalnya ketika orang nambahin barang ke keranjang, itu orang bisa menentukan jumlah yang mau dimasukkan ke keranjangnya. Contohnya mau 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah contohnya increment by, ya. Lalu key-nya apa? Lalu di sini jumlah increment-nya, jumlah kenaikannya. Nah, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, atau decrement by, ya. Lalu key-nya apa? Lalu di sini jumlah decrement-nya, ya. Bebas bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman tinggal gunakan yang dibutuhkan saja. Oke, kita akan coba ya. Misalnya, ketika kita melakukan increment counter, teman-teman misalnya belum ada nih key counter. Secara default berarti nilainya adalah 0. Jadi ketika kita panggil increment counter, itu otomatis dia akan naik jadi 1. Jadi ketika teman-teman melakukan operasi increment, Redis itu akan mengecek ke database-nya. Apakah sudah ada ya nilai key ini? Kalau nilai key ini tidak ada, gitu ya, maka dia akan dianggap 0. Nah, jadi ketika dia melakukan increment, dia akan dinaikkan menjadi 1. Ketika kita increment lagi, dia naik jadi 2, increment lagi jadi 3. Kalau teman-teman get counter misalnya, nilainya adalah string 3, seperti itu. Lalu kalau decrement turun lagi, get counter, hasilnya string 1. Nah, kalau teman-teman mau menaikkan ya,
Nah, contohnya naikin langsung 5. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa gunakan increment by counter 5. Jadi dia naik ke 6. Nah, ini juga naik 5, dan kalau mau decrement tinggal tentukan jumlah decrementnya. Kita akan langsung praktekkan saja. Oke, di sini kalau kita get counter, itu nil ya, tidak ada. Jadi kalau teman-teman gunakan perintah increment, lalu counter, itu dianggapnya counter nilainya akan menjadi 0. Jadi kalau kita increment, dia akan naik ke 1. Jadi kalau kita get counter, nilainya adalah 1. Teman-teman coba increment lagi ya. Naik ke 2, naik ke 3 ya. Nah, kalau teman-teman mau decrement, tinggal decrement counter ya. Dia turun lagi ke 2, turun ke 1, terus turun ke 0, dan dia akan turun ke negatif kalau teman-teman teruskan seperti itu. Jadi dia turun terus. Nah, kalau kita mau increment-nya ini ya, increment by gitu ya. Lalu di sini misalnya counter, lalu saya mau naikkan langsung 3 gitu ya. Enter, dia langsung naik ke 0. Oke, saya mau langsung 5 gitu ya. Enter, naik ke 5, naik 5 lagi jadi 10, dan seterusnya. Kalau mau decrement ya, decrement by misalnya counter, saya mau turun 3 ya, jadi 12, turun 3 lagi, turun 3 lagi, turun 3 lagi, dan turun 3 lagi. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau increment dan decrement. Sekarang kalau saya get counter, hasilnya dia adalah string, isinya adalah kosong. Nah, jadi dibanding teman-teman lakukan increment dan decrement misalnya di kode programnya, teman-teman bisa lakukan di Redis ya, agar aman dari rest condition. Jadi ketika ada orang mengakses Redis bareng-bareng gitu ya, semuanya sudah dihandle oleh Redis. Jadi tidak akan ada rest condition. Jadi tidak ada dua orang naikkan ke counter yang sama. Sekarang kita bahas tentang flush. Kadang-kadang kita butuh mengosongkan seluruh data di Redis. Misalnya ketika terjadi kesalahan kode ya, sehingga menyebabkan data di Redis ternyata ada yang salah. Nah, menghapus data Redis satu persatu itu menggunakan operasi delete misalnya, itu bukanlah hal yang baik ya. Kenapa? Karena sangat lambat gitu ya, teman-teman harus hapus satu persatu. Nah, untungnya Redis memiliki fitur untuk menghapus seluruh data yang ada di Redis ya, tapi di database-nya. Jadi kalau teman-teman ada 5 database, ya teman-teman harus pindah ke database selanjutnya, hapus lagi, pindah lagi, hapus lagi, dan seterusnya. Nah, operasi ini namanya operasi flush. Nah, ada banyak operasi flush. Yang pertama adalah flush DB. Nah, ini untuk menghapus semua data yang ada di database saat kita gunakan. Jadi, kalau teman-teman ada database nomor 0, ketika teman-teman gunakan perintah flush DB, semua yang ada di dalam database nomor 0 dikosongkan. Ya. Nah, atau kalau teman-teman, oke, saya nggak peduli database manapun, saya mau kosongkan semuanya. Nah, kita bisa gunakan perintah flush all. Jadi, semua data di database 0, 1, 2, sampai terakhir, itu akan dihapus. Oke, contohnya misalnya teman-teman lihat gitu ya, masih ada datanya gitu ya, lalu teman-teman lakukan flush DB, lalu ketika teman-teman coba ambil lagi, datanya sudah hilang. Ya. Atau teman-teman contohnya men-set data di database nomor 0, pindah ke 1 gitu ya, lalu teman-teman lakukan flush all, nanti otomatis datanya semua database itu hilang. Kita akan coba. Oke, sekarang kalau kita cek ya, keys misalnya, bintang, masih ada ya, data Ruli, Counter, Budi, dan juga Joko. Jadi kalau kita mget, Ruli, Counter, Budi, dan Joko, itu datanya masih ada. Saya gunakan flush DB, artinya saya menghapus semua data di database nomor 0. Selesai, kita akan coba mget lagi. Hasilnya semuanya kosong. Jadi saya gunakan keys, dan semuanya kosong. Nah, saya coba set echo, misalnya echo gitu ya di sini ya. Lalu kita lihat keys ada ya. Saya akan coba select ke database nomor 1. Ini di sini keysnya kosong ya, belum ada. Nah, saya akan coba set Budi. Nah, keysnya di sini sudah ada Budi. Nah, saya akan gunakan flush all ya untuk menghapus semua database. Flush all selesai. Coba saya keys lagi. Sudah tidak ada, saya coba select ke database nomor 0, saya gunakan keys lagi, datanya sudah tidak ada. Nah, jadi seperti ini cara mengosongkan data di Redis. Teman-teman bisa gunakan flush DB atau juga flush all, tergantung kebutuhan yang mau kita lakukan.
Sekarang kita bahas tentang pipeline. Perintah yang dikirimkan dari klien ya, misalnya Redis klien ke server si Redis-nya, itu menggunakan request respon protokol. Artinya apa? Artinya setiap request yang dikirim, itu pasti dibalas langsung oleh Redis-nya. Makanya request dan juga respon. Jadi artinya tiap request yang dikirim ke server Redis, maka Redis akan membalasnya secara langsung saat itu juga. Nah, kadang-kadang ada kebutuhan kita mengirimkan data ke Redis, misalnya jumlahnya sangat besar atau sangat banyak. Misalnya ratusan atau bahkan ribuan key value misalnya ya. Nah, ketika misalnya, contohnya misalnya teman-teman ambil semua data di database MySQL misalnya, mau dipindahkan semuanya ke Redis gitu ya. Nah, datanya misalnya ada sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu. Nah, hal seperti ini gitu ya, kalau misalnya kita lakukan pengiriman satu persatu datanya, maka dia pasti butuh waktu. Kenapa? Karena waktu kita kirim, kita butuh responsnya gitu ya. Nah, jadi satu persatu otomatis dia akan menjadi lambat. Nah, untungnya Redis itu mendukung operasi bulk ya. Nah, operasi bulk itu, teman-teman dari namanya adalah melakukan operasi langsung gitu ya, sekaligus ya, beberapa operasi. Nah, ini menggunakan fitur yang namanya pipeline. Nah, jadi di mana kita bisa mengirim nanti beberapa perintah sekaligus ya dalam satu request saja. Nah, tetapi perlu diketahui ya, server Redis tidak akan membalas setiap perintahnya jadinya. Jadi contohnya teman-teman kalau mau masukin 100 data, ya mendingan kita langsung masukin aja gitu ya. Nah, jadi nanti tidak akan dibalas satu persatu, seperti itu. Jadi ini otomatis akan lebih cepat karena tidak terlalu banyak tektokannya antara request dan juga responsnya. Oke, untuk melakukan operasi pipeline ya, teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini ketika menggunakan Redis CLI-nya. Jadi contohnya di sini Redis CLI min h, hostnya apa, min p, portnya apa, min n, nomor database-nya berapa, lalu minus pipe, lalu teman-teman di sini ya masukkan input. Biasanya sih kita akan membuatnya di dalam sebuah file ya. Jadi semua perintahnya ditulis di file, nanti teman-teman masukin semua perintahnya di sana. Jadi nanti semuanya akan kirim ya dengan mode pipeline ini. Oke, contohnya misalnya kita punya sebuah file, contohnya di sini input file.txt ya. Lalu di sini kita punya beberapa perintah. Jadi satu baris itu satu perintah. Contohnya di sini set echo, ini set Budi, set Joko dan juga set Ruli ya. Lalu kita lakukan insert data secara pipeline. Jadi menggunakan perintah Redis CLI ya. Lalu di sini minus pipe, lalu di sini input filenya yang mana ya. Nah, otomatis nanti dibilang di sini errors-nya 0, replies-nya 4. Artinya 4 sukses ya, errors-nya 0. Berarti memang sukses semua, karena di sini kita punya 4. Nah, nanti kita coba connect lagi ke Redis, dan pastikan semua datanya memang ada. Oke, kita akan coba ya. Oke, di sini saya akan keluar dulu berarti ya. Saya akan exit, berarti keluar. Nah, di dalam folder belajar Redis dasar, saya akan bikin sebuah file. Input, di sini misalnya file.txt. Nah, di dalam sini saya akan bikin semua perintahnya. Misalnya set Eko, misalnya Eko Kurniawan, misalnya ya. Lalu set Budi, di sini Pudri Nugraha. Set Joko, Joko Moro. Set Ruli. Nah, dan kalau teman-teman mau masukkan, silakan ya, dimasukkan. Semua perintahnya di sini. Oke, setelah itu, nah kita akan coba masukkan menggunakan Redis pipeline ya. Jadi kita gunakan perintahnya seperti biasa, Redis CLI, min h, localhost, min p, portnya berapa, min n ya, nomor database-nya, contohnya mau database nomor 0 ya, lalu minus pipe. Lalu gunakan tanda kurang dari seperti ini untuk mengambil input dari file. Nama filenya adalah input ya, file.txt. Lalu kita enter, selesai ya. Nah, di sini kelihatan errornya 0, replies-nya 4. Kita coba connect lagi ya ke Redis. Nah, kita coba keys. Nah, ada ya semuanya ya. Mget contohnya Eko, Ruli, Budi, Joko. Nah, semua datanya sudah masuk. Jadi seperti ini ya fiturnya tentang Redis pipeline. Jadi teman-teman bisa mengirimkan langsung banyak gitu ya ke dalam si Redis-nya. Nah, bagaimana kalau teman-teman misalnya menggunakan bahasa pemrograman? Tenang aja, di bahasa pemrograman pun biasanya ya itu juga ada fiturnya untuk menggunakan si Redis pipeline ini. Sekarang kita bahas tentang transaction. Seperti misalnya teman-teman waktu belajar database relasional, nah Redis juga mendukung fitur yang namanya transaction ya, atau transaksi. Nah, proses transaction ini adalah proses di mana kita mengirim beberapa perintah
ya. Jadi sekaligus beberapa perintah misalnya, dan perintah tersebut harus dianggap sukses kalau semua perintahnya sukses. Kalau misalnya gagal, maka perintahnya harus dibatalkan semuanya. Nah, jadi ini sebenarnya mirip seperti di relational database. Relational database biasanya kan kita melakukan start transaction, habis itu melakukan insert, update, delete, habis itu commit gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi nanti di sini kita bisa gunakan mulai transaksi gitu ya. Lalu nanti kita lakukan beberapa manipulasi data, setelah itu baru commit transaksinya. Kalau belum di-commit, berarti datanya tidak akan dirubah dulu gitu ya. Nah, kita akan coba nih. Oke, jadi ini adalah operasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi. Yang pertama adalah operasinya adalah multi. Multi ini berarti dia mulai transaksi. Jadi saat ini langsung mulai transaksi. Artinya, eksekusi-eksekusi selanjutnya, itu dia tidak akan dieksekusi langsung gitu ya. Jadi nanti dia nunggu sampai kita menentukan apakah mau dieksekut ya menggunakan exec gitu ya, atau menggunakan discard ya untuk membatalkan semua manipulasi data ketika melakukan transaksinya. Oke. Jadi ini mirip seperti begin transaction ya, ini commit, ini seperti rollback ya. Jadi sebenarnya mirip seperti relational database. Oke, kita coba misalnya di sini saya mulai menggunakan multi, lalu di sini oke. Lalu ketika kita melakukan manipulasi data, teman-teman bisa lihat di sini quit ya. Jadi dimasukkan ke dalam antrian. Jadi tidak langsung dieksekusi, tapi disimpan di antrian. Lalu kita set lagi, dan ketika exec baru semuanya dieksekusi. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya walaupun ini seperti transaction, tapi sebenarnya konsepnya agak sedikit berbeda ya. Kalau di database kan ketika dieksekusi, langsung dieksekusi ya. Cuma scope-nya tidak bisa dilihat oleh transaksi lain. Nah, kalau di Redis enggak. Jadi saat kita eksekusi ya perintahnya, itu sebenarnya dia masukkan ke dalam antrian dulu. Sampai ketika kita tentukan, oke saya mau eksekusi, baru antriannya akan dieksekusi. Nah, kalau di sini misalnya ketika saya discard, berarti antriannya dibatalkan. Jadi semua perintah yang masuk antrian ini ya, itu otomatis dibatalkan. Oke, kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi kita mulai dengan multi ya. Berarti kita udah. Teman-teman bisa lihat di sini ada TX ya, artinya transaction-nya sudah jalan. Lalu kita set contohnya Apple di sini Apple. Nah, lihat responnya bukan oke lagi, melainkan quit ya. Nah, kalau kita get Apple, nah lihat ya, ini juga masukkan ke quit. Jadi semua perintahnya gitu ya, itu masuk ke dalam si antrian. Nah, jadi memang konsepnya agak sedikit berbeda dengan konsep database. Kalau database itu, database relasional maksudnya ya. Database relasional itu ketika kita select ya langsung dapat datanya. Kalau ini enggak, semuanya dimasukkan ke dalam antrian. Jadi seakan-akan kita melakukan operasi bulk ya, tapi kita simpan di sini. Oke, kita akan coba set Samsung misalnya, set Xiaomi. Oke, kalau misalnya udah, tinggal exec ya. Nah, hasilnya semuanya dieksekusi. Dari yang pertama oke, lalu ini dapat Apple, ini oke, dan ini oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang rollback-nya ya, atau batalkannya, atau kalau di Redis adalah discard. Jadi kita start dengan multi lagi, lalu kita coba set 1, set 2, set 3, ya. Lalu misalnya get 1, get 2, get 3 gitu ya. Nah, lalu saya mau batalkan discard seperti ini. Enter, selesai. Transaksinya lihat berhenti dan semuanya tidak akan dieksekusi. Jadi kalau saya mget misalnya ya, lalu contohnya di sini 1, 2, dan 3, datanya kosong. Beda dengan yang sebelumnya, misalnya mget, Apple, Samsung, Xiaomi, ini semuanya masuk ke dalam si Redis-nya. Nah, jadi di Redis juga ada fitur transaction ya, tapi sebenarnya ini lebih mirip seperti bulk ya. Jadi diantrikan semua perintahnya, ketika dieksekusi baru semua perintahnya langsung dijalankan sekaligus. Nah, jadi ini adalah fitur transaction ya di Redis. Oke, sekarang kita bahas tentang monitor. Kadang-kadang ada kasus kita ingin mendebug aplikasi saat berkomunikasi dengan Redis. Misalnya ya, kita ingin melihat perintah apa aja sih yang dikirim oleh aplikasi ya ke Redis. Nah, ini adalah namanya fitur monitor. Jadi Redis itu memiliki fitur yang namanya monitor ya untuk melakukan monitoring, yaitu fitur untuk memonitor semua request yang masuk ke Redis servernya. Jadi misalnya apakah benar aplikasi kita mengirimkan request ini gitu ya, kita bisa monitor menggunakan fitur monitor ini.
Nah, dengan fitur ini, kita bisa mudah otomatis mendebug kalau ternyata ada perintah misalnya yang salah gitu ya, yang dikirimkan dari aplikasi kita ke Redis servernya. Oke, untuk melakukan monitor, teman-teman cukup gunakan operasi atau perintah yang namanya monitor. Nanti otomatis aplikasi Redis kliennya akan berhenti dan dia akan menampilkan semua gitu ya, perintah-perintah ya yang dieksekusi oleh klien, termasuk dari klien yang mana gitu ya. Jadi kalau nanti ada dua klien yang terkoneksi, nanti juga dia akan memperlihatkan klien satu ini mengirimkan request ini, klien dua merequest ini dan seterusnya. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Misalnya di sini aplikasi kliennya memanggil get Eko gitu ya, get Budi, get Joko. Nanti ketika di aplikasi klien yang lainnya, ketika kita gunakan monitor gitu ya, nanti ini akan keluar perintahnya. Klien ini misalnya ya, ID ini dari IP sekian, dari port sekian, itu mengirimkan perintah ini. Seperti itu. Nah, kita akan coba langsung simulasikan aja. Oke, jadi di sini sudah ada ya klien pertama. Saya akan coba ya di sini menggunakan klien kedua ya di sini. Redis CLI min H localhost min P, portnya itu adalah 6379 ya. Nah, ini adalah klien kedua. Lalu di sini adalah klien ketiga, di mana di sini saya rename dulu menjadi monitor ya. Jadi di sini monitornya, ini saya rename Redis klien 2. Oke. Ini juga sama, saya akan copy ini perintahnya. Nah, ini langsung kita monitor, ya. Selesai. Nah, ketika monitor, mulai sekarang, semua perintah yang dikirimkan oleh semua klien ke Redis akan dilihat di sini. Oke, contohnya di sini saya akan gunakan perintah mget Apple, Samsung, Xiaomi, ya. Enter. Selesai. Kita bisa lihat di monitornya. Nah, klien ini, ya, dari IP sekian, ya kebetulan kan di laptop yang sama, jadi IP-nya 127.0.0.1. Oh, di sini portnya biasanya memang agak random ya kalau klien itu portnya, dan dia melakukan perintah mget parameternya Apple, Samsung, dan Xiaomi seperti itu. Nah, kalau responsnya sih tidak ditampilkan ya di sini ya, cuma di sini cuma diperlihatkan perintah yang dikirimkan. Contohnya Redis klien 2, saya misalnya get Eko gitu ya, lalu get Budi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Dia, klien ini beda ya, klien ID-nya. Lalu di sini juga portnya berbeda. Oh, di sini memanggil perintah get Eko dan ini get Budi. Nah, kalau kita coba salah misalnya seperti ini gitu ya. Nah, lihat di sini tidak ada. Jadi cuma perintah-perintah yang benar aja yang masuk seperti itu. Jadi di sini misal lagi set tes misalnya ya. Enter. Nah, lihat di sini ada juga. Lalu di sini contohnya get test, dapat tes ya. Nah, ini kita lihat, nah, get test. Jadi semua yang dilakukan oleh klien, nanti kita bisa monitor ketika kita menggunakan perintah monitor ini. Jadi ini cocok untuk mendebug aplikasi kita gitu ya. Apakah benar data yang dikirimnya benar misalnya gitu ya, atau perintahnya memang benar. Kalau perintahnya benar kan otomatis masuk ke sini. Kalau perintahnya tidak benar, otomatis request-nya tidak akan masuk ke monitornya. Sekarang kita bahas tentang server information. Kadang-kadang, kita butuh mendapat informasi atau juga statistik dari si Redis servernya. Nah, seperti contohnya jumlah memori yang sudah terpakai berapa gitu ya, konfigurasi apa aja yang sudah ada, dan lain-lain. Nah, Redis itu memiliki fitur ini, sehingga kita sangat mudah untuk mendapatkan informasi server dan juga memonitor ya konfigurasi dari si servernya. Oke. Ini adalah beberapa perintah yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mendapat informasi seputar servernya. Teman-teman bisa gunakan perintah info, nanti dia otomatis akan menampilkan semua informasi dan juga statistik dari si servernya. Kalau teman-teman mau ambil satu persatu gitu ya, konfigurasi yang ada di dalam file redis.config misalnya, teman-teman bisa gunakan config, get, nama key-nya apa, seperti itu ya. Nanti dia akan mengambil ya, nilai yang ada di dalam si Redis config ya, termasuk kalau belum ada defaultnya nanti akan ada juga di sana. Oke, kita akan coba lihat contohnya. Kalau teman-teman gunakan info, nanti dia keluar semua ya konfigurasi atau server information yang ada di dalam si Redis-nya. Kalau teman-teman contohnya config get database ya, untuk dapetin database-nya berapa sih maksimal gitu ya, atau config get bind gitu ya, bind-nya ke port IP berapa sih gitu ya. Lalu di sini config get informasi save-nya. Nah, ini keluar seperti ini. Ya, jadi semua config bisa teman-teman get menggunakan seperti ini. Oke, kita akan coba.
Oke, di sini misalnya di Redis klien 1, saya akan ketikkan info. Nah, banyak banget ya informasi yang keluarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada banyak. Nah, di sini Redis versionnya versi berapa gitu ya. Lalu di sini sistem operasinya, arsitekturnya gitu ya. Lalu di sini uptime-nya sudah berapa lama gitu ya. Dalam second, ini dalam hari gitu ya. Sudah berapa lama menyala. Kliennya ya. Ada berapa klien yang terkoneksi misalnya di sini gitu ya. Dan di sini memori yang sudah digunakan ada berapa gitu ya. Dan lain-lain. Jadi ini banyak banget informasi yang berguna ya untuk kita melihat data informasi dari si servernya. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah config get misalnya ya. Nah, di sini diikuti, di sini kurang parameter, diikuti dengan konfigurasinya apa. Nah, ini lihat ya di dalam Redis config. Jadi di sini teman-teman, oke saya mau tahu sih database-nya ada berapa, harusnya 20 ya. Kita coba. Nah, ini dapat 20 ya, seperti itu. Jadi semua config yang ada di sini dia di Redis file ini bisa kita lihat. Termasuk contohnya yang default itu ada save namanya ya. Nah, save gitu ya. Nanti kita bahas fitur persistent ini. Jadi config get save misalnya. Nah, nilainya ini ya. Lalu misalnya config get misal saja bind ya. Nah, ini ya. Lalu ada port nggak ya di sini? Nah, tidak ada ya sepertinya. Coba kita coba. Oh ya, ada ya config portnya, defaultnya 6379. Kalau teman-teman mau ganti, silahkan tinggal diganti saja. Nah, jadi ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapetin ya menggunakan perintah config get, nama config-nya apa. Nah, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan informasi dari si servernya ya, statistik, penggunaan data, dan sebagainya, teman-teman bisa gunakan perintah ini. Sekarang kita bahas tentang client connection. Redis itu menyimpan semua informasi klien di server ya. Nah, kenapa? Karena hal ini bisa memudahkan kita untuk melihat daftar klien ya. Dan juga mengecek misalnya jika ada anomali, misalnya terlalu banyak koneksi dari klien ke server Redisnya misalnya gitu ya. Misalnya kita bikin aplikasi, ternyata orangnya itu bikin aplikasinya salah gitu ya, logiknya. Setiap mengirim perintah, dia buka koneksi misalnya ke Redis. Otomatis nanti akan terlalu banyak koneksi yang di-maintain oleh si Redisnya. Nah, kita bisa cek ya menggunakan si client connection information di dalam si Redis servernya. Oke, ini adalah beberapa operasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan informasi dari si kliennya. Yang pertama adalah client list. Ini untuk mendapatkan daftar klien ya, apa aja yang terkoneksi ke Redis server. Lalu teman-teman, kalau mau dapetin ID-nya, client ID ya, untuk dapetin ID-nya. Kalau teman-teman misalnya, oke saya mau kill gitu ya, data si klien ini, teman-teman bisa gunakan client kill, IP-nya berapa, lalu portnya berapa. Client ID ini digunakan di sisi kliennya untuk mendapatkan dia itu sekarang ID kliennya berapa. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Contohnya di sini teman-teman bisa client list ya untuk dapetin semua daftar klien yang tersedia. Lalu client ID untuk mendapatkan ID dia berapa. Contohnya di sini ID-nya 7 ya. Berarti dia klien yang ini ya. Nah, lalu di sini kalau teman-teman mau kill, teman-teman gunakan client kill ya. Di sini address-nya yang di kill yang mana? Ini ya, address ini nih. Nah, ini. Oke, kita akan coba. Oke, di sini kan ada 3 sama monitor ini. Jadi di sini kita gunakan perintah client list. Nah, di sini ada 3 ya. Ini lumayan panjang. Yang pertama ini yang ID-nya 5 dan ini ID-nya 6, ini ID-nya 7. Pertanyaannya, yang Redis client 1 ini ID-nya berapa? Jadi kita gunakan client ID. Ternyata ini ID-nya 5, berarti yang ini ya. Nah, coba yang Redis client 2, client ID, ini yang 6. Berarti ini yang 6 ini. Berarti yang terakhir, yang monitor ini ya, ini adalah yang 7 di sini. Nah, kalau teman-teman mau meng-kill contohnya, oke saya mau kill yang ID-nya 6. Berarti Redis client 2 saya mau kill gitu ya. Nah, teman-teman tinggal copy address-nya aja gitu ya. Nah, ini saya akan copy. Oh, di sini client kill, masukkan. Selesai ya. Kita akan lihat Redis client 2. Nah, lihat. Ya. Oh, ya belum ke kill ya. Oh. Get. Oh, ya sudah ke kill ya. Jadi dia sudah tidak terkoneksi lagi. Kalau saya get echo, nah lihat dia sudah not connected ya di awalnya, tapi sayangnya si Redis client itu punya fitur yang namanya auto reconnect ya. Jadi kalau sudah di kill dia disconnect,
nanti ketika kita kirim perintah, dia auto reconnect lagi. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada perintah not connected. Coba lagi misalnya client list, nah ada ID baru ya, ID 8. ID 8 itu harusnya yang ini nih. Client ID, nah lihat ID-nya 8. Kalau kita sudah kill lagi ID 8 ini, client kill ya, nah sudah oke. Contohnya get echo, nah ini not connected, tidak terkoneksi. Nah, tapi kalau kita paksa lagi get echo, dia akan coba reconnect lagi ya. Nah, reconnect lagi, tapi di sini harusnya jadinya dia kliennya yang ID-nya 9, seperti itu. Jadi intinya, kalau teman-teman mau melihat semua informasi klien gitu ya, mendapatkan klien ID dan juga mengkill si kliennya ya, agar berhenti, teman-teman bisa gunakan perintah-perintah ini. Sekarang kita bahas tentang protected mode ya. Secara default, ketika kita menyalakan Redis server itu akan mendengarkan request dari semua network interface ya. Jadi ada yang connect pakai localhost, ada yang connect pakai 127.0.0.1 atau connect pakai IP address CVM-nya gitu ya. Itu bisa diterima oleh si Redis-nya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena Redis otomatis secara default dia akan terekspos ke publik juga. Nah, tapi Redis itu punya yang namanya second layer untuk pengecekan koneksinya, yaitu adalah mode protected. Secara default, mode protected itu memang aktif ya. Artinya walaupun Redis bisa diakses dari manapun, tapi Redis hanya mau menerima request dari localhost saja. Jadi contohnya teman-teman kalau mau, teman-teman misalnya punya laptop gitu ya, teman-teman tinggal dicek laptopnya, misalnya di jaringannya IP-nya berapa, coba teman-teman connect dari laptop yang lain ya, menggunakan IP tersebut, maka Redis default-nya akan menolak. Kenapa? Karena yang Redis terima cuma dari 127.0.0.1. Jadi kalau dari luar itu, Redis-nya tidak akan mau menerimanya. Nah, sekarang kita coba simulasikan misalnya ya, saya mau mengekspos si Redis ke jaringan network di tempat saya misalnya ya. Jadi nanti saya akan expose IP-nya itu bukan lagi menggunakan 127.0.0.1 ya, melainkan menggunakan IP dari laptop saya misalnya ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman cek dulu IP di laptopnya berapa ya. Nah, nanti teman-teman silakan ubah Redis config-nya. Di sana ada bind ya. Default-nya bind-nya ke 127.0.0.1 ya. Artinya cuma bisa diakses dari 127.0.0.1, artinya dari localhost saja. Kalau di luar dari ini dia tidak bisa diakses. Nah, saya coba bind ya ke IP address ini ya. Ini adalah IP address waktu saya bikin slide-nya ya. Nanti kita cek lagi IP-nya sudah berubah atau belum. Nah, lalu di sini pastikan protected mode-nya itu modenya yes. Kalau yes artinya untuk terkoneksi ke Redis harus menggunakan IP ini. Kalau bukan IP ini ya, dia tidak bisa terkoneksi ke Redis-nya. Oke, kita akan coba cek dulu ya. Oke, saya akan perkecil dulu di sini. Saya akan coba cari bind ya. Nah, di sini kebetulan, nah, bind-nya default-nya 127.0.0.1 ya. Nah, kita perlu ubah nih ya. Nah, ubahnya gimana? Nah, kita akan coba di sini buka satu terminal lagi. Saya akan cek ya, kalau di Windows menggunakan IP config ya, untuk dapetinnya ya. Nah, ini kalau di Windows, kalau misalnya di Linux atau Mac biasanya IF ya, IF config. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, IP komputernya berapa. Contohnya di saya itu IP-nya, nah ini nih. Ini IP saya ya, 192.168.68.105. Ini IP laptop saya. Oke, saya akan copy ya. Nah, saya akan perkecil lagi. Nah, ini saya akan duplikat. Saya akan coba ganti menjadi IP ini, gitu ya. Lalu teman-teman cari yang protected mode-nya, itu pastikan sudah yes. Nah, kalau sudah, ya, sekarang teman-teman coba restart si Redis servernya. Jadi saya akan stop, ya. Lalu saya akan jalankan ulang si Redis-nya, ya. Nah, di sini sekarang harusnya teman-teman ini jalannya menggunakan IP yang ini ya. Nah, kalau saya coba Redis client get echo, nah ini servernya nggak connect ya, get echo, lihat dia tidak terkoneksi. Kenapa? Karena dia tadi di awal kita koneksinya ke localhost. Sedangkan sekarang sudah berubah IP-nya. Jadi dia binding ke networknya yang IP ini, bukan lagi ke 127.0.0.1. Artinya apa? Artinya sekarang siapapun yang mau connect ke server Redis-nya, itu harus menggunakan si IP ini ya. Nah, jadi kita akan coba ubah ya. Jadi nanti teman-teman waktu terkoneksi ke Redis ya, hostnya teman-teman ganti menjadi IP yang tadi teman-teman ganti,
portnya sama ya. Kalau teman-teman mau sebutkan database-nya, tinggal sebutkan database-nya. Nah, kita akan coba ya. Oke, saya akan exit dulu berarti ya. Nah, ini berarti kita ganti menjadi, saya akan copy ini ya. Enter ya. Nah, selesai. Kita lihat ya. Nah, saya akan coba get echo misalnya. Enter. Nah, kenapa nih error ya? Jadi di sini errornya kalau teman-teman perhatikan ya, denied. Redis is running in protected mode because protected mode is enabled and no password ya untuk Redis-nya ya. Jadi ini otomatis akan di delete. Bukan delete, di reject maksudnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita sudah bind ke network ini, artinya kan bisa diakses dari manapun nih, nggak cuma dari localhost gitu ya. Nah, ketika dijalankan protected mode-nya, otomatis sekarang Redis akan mewajibkan kita untuk menggunakan fitur security-nya. Jadi harus ada autentikasinya ya, menggunakan password ya. Nah, kalau tidak, maka Redis tidak akan mau menerimanya. Kenapa? Karena Redis menganggap ini berbahaya kalau misalnya menerima data dari manapun ya tanpa autentikasi. Nah, jadi sekarang ya udah nggak bisa ya, teman-teman tidak akan bisa lagi terkoneksi mengirimkan perintahnya. Kalau teman-teman coba lagi ya, ini saya exit. Ini get echo, ini juga nggak bisa. Monitor juga ini harusnya sudah nggak bisa ya. Nah, lihat udah nggak bisa ya. Jadi yang harus dilakukan adalah sekarang kita harus aktifkan fitur security-nya. Nah, kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas fitur security di Redis. Pertama kita bahas tentang authentication. Jadi authentication itu adalah proses melakukan verifikasi identitas untuk memastikan bahwa yang mengaksesnya, ya mengakses Redis-nya, itu adalah identitas yang benar. Seperti itu. Jadi ini wajib dilakukan ya. Nah, Redis itu memiliki fitur authentication dan kita bisa menambahkan di file konfigurasi di server Redis config-nya. Nah, tapi perlu diingat ya, proses authentication di Redis itu sangat cepat ya. Nah, karena kan dia basisnya adalah di memori. Jadi pastikan teman-teman mungkin masukkan passwordnya sepanjang-panjangnya. Kenapa? Karena kalau terlalu pendek, contohnya cuma 1, 2, 3, itu takutnya lebih cepat untuk di brute force ya sama orang lain ketika coba melakukan hacking gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau bisa sih panjang gitu ya passwordnya biar sulit untuk ditebak dan di brute force-nya itu sulit. Nah, tapi di sini sih kita karena belajar ya, kita pakai yang sederhana aja. Oke, selanjutnya ada proses yang namanya authorization. Nah, authorization adalah proses memberi hak akses terhadap identitas yang telah berhasil melewati proses autentikasi. Nah, jadi yang pertama, teman-teman harus tentukan username password untuk authentication ya. Lalu selanjutnya, kita harus menambahkan istilahnya itu seperti akses kontrolnya, apa aja gitu ya. Untuk user ini boleh ngelakuin apa aja, seperti itu. Nah, Redis itu mendukung banyak hal ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat nanti ACL-nya atau akses control list-nya itu ada apa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di dua link ini ya. Ini ACL ya, akses control list. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini akses control list. Jadi nanti ketika kita sudah login ke Redis, teman-teman harus gunakan out username passwordnya apa gitu ya. Atau kalau menggunakan default ya usernya, itu teman-teman menggunakan langsung password aja. Nah, di sini ada banyak ACL-nya ya. Nah, ini ada banyak ACL-nya, contohnya di sini plus comment. Jadi, plus comment artinya boleh menggunakan perintah apa. Misalnya kalau plus get, berarti dia boleh menggunakan perintah get. Kalau minus get, berarti dia tidak boleh menggunakan perintah get misalnya. Atau minus set, dia tidak boleh menggunakan perintah set misalnya ya. Atau ada shortcut-nya juga, contohnya all comments. Artinya, dia boleh ya menggunakan semua komen ya atau perintah. Atau ada aliasnya ya, plus at all misalnya biar lebih simple. Atau teman-teman misalnya, oke saya nggak mau user ini bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, ini perintahnya adalah no comments ya, atau minus at all. Nah, jadi teman-teman tinggal gunakan seperti ini aja. Jadi ACL-nya itu berbasis perintah. Jadi teman-teman tinggal masukkan perintah-perintah mana yang memang boleh gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail di sini ya. Nah, oke, kita akan coba. Nah, untuk menambahnya, teman-teman bisa tambah ya ke dalam si Redis config-nya.
Nah, pastikan di sini kalau teman-teman pengen orang yang tidak menggunakan username password gitu ya, bisa masuk dulu ya, karena kan sebelum autentikasi harus masuk dulu gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini user default ya, on ya, artinya on itu menyala ya, aktif, lalu plus add connection. Ini adalah salah satu ACL minimal bisa connect dulu gitu ya. Nanti setelah masuk ke connect, nanti dia perlu melakukan authentication sebagai user apa. Nah, di sini contohnya saya bikin user namanya Eko. Dia on juga aktif. Perintahnya apa aja ya? Perintahnya di sini plus add all. Artinya kalau ini adalah shortcut untuk semua perintah. Jadi dibandingkan saya masukkan satu-satu perintahnya, saya gunakan ini aja ya. Lalu ini ya, ini bisanya di mana gitu ya. Nah, ini bisanya contohnya di collection apapun bebas gitu ya. Lalu di sini ini passwordnya. Contohnya passwordnya adalah rahasia. Nah, kita akan coba buka si Redis config-nya. Ini saya perkecil dulu. Oke, kita cari yang user default. Oke, nggak ada ya. User, kita cek. User. Oh ya, di sini ya, di bawah. Ini lumayan panjang ya untuk nyarinya. Coba saya cari plus add all. Nah, di sini baru kelihatan nih. Nah, di sini ACL rules ya. Jadi caranya teman-teman gunakan seperti ini. Usernya apa? Contohnya di sini nama usernya. Ini aksesnya apa aja sebutin gitu ya. Lalu di sini ya tanda cacing seperti ini. Lalu di sini ininya ya database-nya. Maksud saya keys-nya kalau mau gitu ya. Kalau teman-teman mau semua keys boleh ya, tinggal tambahkan bintang aja. Lalu di sini ininya ya password-nya. Oke, kita akan coba tambahkan di bagian bawah deh ya. Nah, ini contoh juga, ada contoh yang lain gitu ya. Nah, kita akan coba tambahkan ya tadi di bagian sini saja. Oke, yang pertama user untuk default ya. Jadi memang yang defaultnya harus ada dulu. Ini kita on-kan, lalu plus add connection gitu ya. Kita akan coba cari apakah ada di sini. Nah, ini ya, ada connection juga contohnya. Jadi minimal dia bisa connect dulu gitu ya. Nah, lalu user echo gitu ya. Nah, di sini on juga gitu ya. Lalu di sini add, di sini misalnya plus add all gitu ya. Lalu di sini ke cacing bintang, artinya di semua key gitu ya. Lalu di sini passwordnya rahasia misalnya. Nah, seperti ini. Ini saya matikan dulu autocomplete-nya. Nah, selesai ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan lagi, silakan tambahkan lagi. Nah, sekarang ya, kalau kita coba ini, kita harus lakukan restart terlebih dahulu. Jadi Redis servernya saya matikan dulu, saya coba restart lagi ya. Selesai. Nah, ini saya akan coba exit dulu. Nah, ketika kita terkoneksi pertama kali ya menggunakan Redis CLI, dia akan menggunakan default user. Jadi user yang default ini, gitu ya. Kalau kita coba get echo misalnya, nah, dia error ya. Di sini adalah no out ya. Jadi authentication-nya required. Jadi harus terkoneksi dulu ke usernya. Usernya apa nih? Contohnya saya mau ke Eko ya. Nah, jadi perintahnya nanti teman-teman ya, kalau mau terkoneksi, teman-teman bisa gunakan perintah out, username-nya apa, spasi, password-nya apa. Nah, kalau misalnya sudah, ya otomatis sudah terautentikasi ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa mulai melakukan perintah apapun. Jadi contohnya di sini out, echo, rahasia gitu ya. Nanti kalau sudah oke, baru teman-teman bisa melakukan semua perintah. Oke, kita coba ya. Jadi di sini out, echo misalnya salah gitu ya. Nah, ini wrong password gitu ya. Jadi dia salah. Out, echo misalnya rahasia. Oke, berarti sudah benar. Coba kita get echo. Benar ya. Get Budi. Benar juga. Set misalnya xxx sama dengan XXX lagi. Nah, ini bisa get XXX. Benar. Nah, kalau teman-teman mau misalnya ya coba tambahkan ya silakan di sini tambahkan lagi ya. Kalau teman-teman mau usernya apapun, hak aksesnya tinggal plus nama perintahnya apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau semuanya ya tinggal tambahkan plus all seperti ini. Nah, jadi ini cara menambahkan user ya atau fitur security ke dalam si Redis-nya.
Sekarang kita bahas tentang persistence. Media penyimpanan utama di Redis itu seperti yang di awal kita bahas, itu adalah memori atau RAM ya. Nah, tapi kita juga bisa menyimpan data di memori yang ada di Redis gitu ya, itu disimpan ke disk atau istilahnya di backup. Nah, tapi perlu diingat, proses menyimpan data ke disk di Redis itu tidak real time. Jadi bukan berarti setiap kita memasukkan data, lalu otomatis Redis memasukkannya ke disk. Tidak seperti itu. Nah, tapi dia melakukan secara periodik sesuai dengan konfigurasinya. Nah ya, jadi dengan seperti itu, jangan jadikan Redis sebagai media penyimpanan yang dianggap benar-benar persistence. Kenapa? Karena kan Redis otomatis dia tidak menyimpan setiap saat gitu ya. Nanti berkala dia menyimpannya ya. Jadi biasanya memang Redis digunakan untuk database bantuan untuk mempercepat aplikasi kita. Seperti yang di awal sudah kita bahas ya, kasus-kasus menggunakan Redis. Oke, jadi kalau teman-teman buka ya di Redis config itu ada yang namanya persistence config. Depannya adalah save ya, nama config-nya. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Nah, ketika contohnya teman-teman nilainya seperti ini maksudnya apa ya? Kok 3600, 1, 300, 160, ini maksudnya apa gitu ya? Nah, di sini ya, jadi maksudnya di sini teman-teman bisa lihat ya, after 3600 second ya, artinya 1 jam, kalau at least 1 ya, minimal ada 1 data yang berubah, Redis akan otomatis save. Jadi setelah 1 jam, kalau ternyata tidak ada perubahan apapun, Redis tidak akan save. Tapi kalau minimal ada 1 data yang berubah, dia akan save. Maka di sini 3601, seperti itu. Jadi setiap 2 data ini kombinasi ya, 3601. Jadi ini detiknya, detiknya. Lalu ini adalah jumlah data yang berubahnya. Artinya kalau dalam 3600 detik ada 1 data yang berubah, dia akan save. Atau gitu ya, kalau dalam 300 detik atau 5 menit ada 100 data yang berubah, gitu ya, maka akan di-save juga perubahannya. Seperti itu. Kalau ternyata cuma ada 99 aja yang berubah, nanti dia tidak akan berubah. Tidak akan di-save ke disknya. Terus kapan di-save-nya? Berarti kenanya yang di sini, 1 jam. Jadi nunggu 1 jam baru di-save. Nah, atau gitu ya, di sini, kalau dalam 60 detik terjadi perubahan ke 10.000 data di Redis, maka otomatis setelah 60 detik itu akan disimpan ke disknya. Jadi cara penentuannya itu seperti itu. Jadi contohnya aku kalau misalnya perubahannya cuma ada 50 gitu ya. Nah di sini kan perubahannya kurang ya, di sini 10.000. Nah berarti kurang nih, berarti setiap 60 detik dia tidak akan menyimpan karena perubahannya baru 50. Nah setelah 5 detik ini juga tidak akan menyimpan. Kenapa? Karena kurang, ini masih 100. Nah setelah 1 jam itu baru menyimpan. Kenapa? Karena perubahannya lebih dari 1 ya, 50 lebih dari 1. Jadi memang mekanisme cara menyimpan Redis seperti itu. Teman-teman kalau mau nambah aturan lagi tinggal tambahkan di sini 2 key value lagi. Contohnya di sini 10 100.000. Artinya ketika ada perubahan 100.000 dalam waktu 10 detik gitu ya. Nah, itu akan disimpan juga di disk. Ketika dia menyimpan di disk, itu nama filenya adalah dam.db ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini contohnya, nah ada rdb ya, Redis database. Jadi ini adalah perubahan yang ada di database Redis-nya. Jadi semuanya disimpan di sini. Oke, kita akan coba buka, saya akan perbesar, ini save 3600 misalnya. Nah ini default-nya, tapi ini di komen ya, ini default-nya. Kalau teman-teman mau ubah default-nya silakan. Contohnya, kalau ada 10 data deh ya, dalam 1 jam baru di-save. Kalau tidak ada sih nggak usah di-save contohnya. Nah ini contohnya jangan terlalu banyak, 10.000. Minimal ada 500 aja ya, yang berubah dalam 60 detik, itu otomatis di-save juga. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah ingat ya, setelah melakukan perubahan ini, ya teman-teman harus restart si Redis servernya. Jadi saya stop dulu, saya restart lagi. Nah jadi seperti ini ya, cara penyimpanan data di Redis-nya. Jadi bukan tiap perintah di-save ke Redis ya, enggak. Tapi berapa jumlah perubahan, kalau sudah ada dalam rentan waktu itu, baru dia disimpan. Nah, tapi ada juga perintah yang bisa kita gunakan untuk memaksa si Redis server menyimpan datanya ke disk, yaitu menggunakan si save ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan save, maka dia otomatis akan menyimpan ke Redis, gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah gimana kalau datanya gede, misalnya ada 10 giga gitu ya. Nah, ketika teman-teman melakukan save, maka dia akan ditunggu sampai 10 giganya disimpan ke disk. Kadang-kadang ini cukup lama juga gitu ya.
Nah, teman-teman bisa menggunakan BG Save ya, atau background save ya. Jadi nanti di save-nya secara asinkronus. Jadi nanti dia akan nyimpan secara asinkronus. Nah, di situ juga teman-teman bisa mulai menggunakan si Redis lagi. Oke, kita akan coba ya. Karena kebetulan data kita masih dikit, jadi harusnya kalau saya kirim perintah save gitu ya, enter, oh ini tadi udah disconnect ya. Saya akan coba exit dulu. Out echo rahasia. Contohnya save gitu ya. Nah, ini udah oke ya, karena emang sedikit datanya ya. Coba saya akan coba set misalnya programmer, set zaman, set now ya. Nah, lalu saya akan coba minta save. Jadi dia akan di-save ke file ini ya, dump.rdb. Nah, setelah itu saya akan coba matikan si Redis servernya. Di sini ada perintah dbsave on disk ya. Jadi ketika kita minta save seperti ini, jadi harusnya di sini ada perintah dbsave on disk. Nah, ketika kita matikan ya, artinya kan data di memori sudah hilang ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan lagi, nanti Redis akan pertama kali membaca dulu dari si dump.rdb-nya. Dia akan baca semua datanya, nanti dia simpan di memori. Jadi kalau saya coba jalankan lagi gitu ya, nanti dia akan load semuanya dari si dump.rdb. Jadi kalau ini misalnya saya coba exit dulu, connect lagi. Saya coba get, mget ya, sorry. Programmer zaman now. Kita lihat, nah lihat, datanya masih tetap ada di memori. Padahal tadi kita sudah matikan si Redis servernya. Artinya apa? Artinya sudah benar ya, datanya memang disimpan ya di dalam si dump file ini. Nah, beda kalau saya coba ini exit ya. Saya coba ini exit lagi, Ctrl C. Lalu saya akan delete dump.rdb-nya ya. Jadi ini teman-teman bisa delete misalnya gitu ya. Kita akan coba delete. Selesai. Jadi datanya sudah hilang ya. Nah, saya akan coba jalankan lagi. Nah, kita akan coba connect out mget programmer zaman now. Nah, lihat datanya sudah hilang. Jadi kalau dump datanya sudah kita delete, ya otomatis datanya sudah hilang. Jadi ketika Redis pertama kali nyala, ya dia seakan-akan nyala dari awal sekali gitu ya. Jadi memang datanya tidak ada. Nah, jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau menggunakan fitur persistence dari si Redis-nya. Sekarang kita bahas tentang eviction. Ketika misalnya memori Redis-nya penuh, maka Redis secara default akan mereject semua request ketika kita melakukan penyimpanan data. Ya. Jadi misalnya kita sudah, memori yang kita gunakan sudah penuh nih, sudah habis gitu ya. Maka secara otomatis Redis tidak akan mau menerima datanya. Nah, hal ini mungkin menjadi masalah ya ketika kita hanya menggunakan Redis sebagai misalnya caching saja, yaitu untuk media penyimpanan sementara. Artinya data baru itu tidak akan bisa pernah masuk ke dalam si Redis-nya. Nah, kadang-kadang akan sangat berguna kalau misalnya memori penuh, itu Redis bisa secara otomatis menghapus data yang mungkin misalnya jarang digunakan gitu ya, atau yang mau mendekati waktu expire-nya. Nah, ini namanya adalah eviction. Oke, jadi Redis memiliki fitur yang namanya eviction, yaitu menghapus data lama ya, dan dia akan menerima data yang baru. Nah, tapi untuk mengaktifkan fitur ini, kita perlu memberitahu si Redis-nya. Karena default-nya ketika misalnya Redis hanya berjalan menggunakan konfigurasi default, itu semuanya akan ditolak ketika memorinya sudah penuh, ya. Nah, maksimum memori yang boleh digunakan, teman-teman harus kasih tahu juga nanti ke Redis, ya, dan bagaimana strateginya untuk melakukan eviction-nya, ya. Cara penghapusannya seperti apa, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk eviction-nya. Nah, di sini ketika teman-teman konfigurasi, teman-teman harus set dulu di sini. Max memori yang mau digunakan oleh Redis berapa? Kalau di sini misalnya 100 MB, artinya 100 mega ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 100 mega, maka otomatis Redis tidak akan mau menerima data baru. Nah, tenang aja, tapi kita bisa secara otomatis ya menghapusnya. Nah, contohnya di sini, ini adalah eviction policy-nya. Jadi teman-teman nanti perlu ubah juga max memory policy. Jadi ada banyak ya, default-nya adalah no eviction. Artinya apa? Artinya nilai baru itu tidak akan pernah diterima ya ketika misalnya memorinya sudah mendekati atau menyentuh limitnya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus hapus secara manual. Nah, atau ada juga all keys LRU ya.
Jadi nanti dia akan menyimpan key ya, istilahnya itu data-data yang terakhir diakses gitu ya, tapi yang sudah lama gitu ya, tidak diakses, itu dia akan coba hapus. Jadi dia akan menghapus data-data yang memang sudah lama dulu gitu ya, tidak pernah diakses gitu ya. Nah, lalu ada juga all key LFU, ya ini bedanya R ya sama F ya. R itu adalah recently, kalau F itu adalah frequently. Nah, kalau misalnya all keys LFU, itu yang memang jarang sekali diakses gitu ya. Jadi kalau jarang diakses, ya udah dihapus gitu ya. Jadi kalau sudah penuh dan ini jarang diakses datanya, dia akan dihapus. Dia akan meng-keep data yang memang sering diakses. Lalu dia ada volatile LRU. Nah, kalau misalnya all keys LRU, dia tidak peduli mau ada expire-nya atau tidak, dia akan coba hapus gitu ya. Nah, kalau misalnya volatile LRU, dia hanya akan menghapus gitu ya, ketika memang di dalam key-nya itu ada expire-nya. Nah, sama ya, jadi konsepnya yang jarang yang lama tidak diakses itu akan dihapus gitu ya, tapi harus yang punya waktu expire-nya. Nah, ini juga sama ya, yang jarang diakses akan dihapus, tapi yang punya expire-nya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan all keys random, artinya random ya, nanti dia akan secara random menghapus datanya. Lalu ada volatile random, dia juga akan random ya, menghapus datanya, tapi yang memiliki expire. Jadi kalau tidak ada expire-nya, dia tidak akan hapus. Atau dia ada volatile TTL, jadi dia akan menghapus ya, yang paling mendekati dekat waktu expire-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ubah nanti max memory policy-nya. Nah, jadi simple banget ya. Nah, jadi simpelnya adalah teman-teman cuma tinggal ubah Redis config-nya, lalu teman-teman tinggal tentukan max memory yang mau digunakan misalnya gitu ya. Misalnya di sini 10 mega gitu ya. Lalu teman-teman tinggal set max memory policy-nya apa. Contohnya teman-teman no eviction, jadi tidak ada gitu ya, jadi tidak ada penghapusan. Jadi kalau sudah penuh otomatis ditolak. Atau menggunakan policy-policy yang tadi sudah kita bahas. Nah ini teman-teman nanti silakan praktekkan sendiri ya, teman-teman set max memorinya berapa gitu ya, contohnya 10 mega atau 100 mega. Nanti coba teman-teman masukkan ya sebanyak-banyaknya data sampai mendekati max memori yang digunakannya. Nah nanti harusnya dia mengikuti max memory policy-nya. Kalau no eviction artinya akan di-reject semuanya karena sudah penuh gitu ya. Kalau teman-teman tadi pilih LRU gitu ya, atau LFU, ya nanti tergantung ya teman-teman pilih yang mana. Kalau LRU berarti most recent ya, jadi yang udah jarang diakses gitu ya. Nah kalau misalnya LFU ya, yang tadi udah lama diakses ya, nggak lama, yang sudah lama tidak diakses akan dihapus. Kalau yang LFU itu yang jarang diakses itu akan dihapus. Jadi ini adalah fitur eviction ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, gimana kalau nanti memorinya penuh. Nah, Redis itu bisa ada max memorinya. Jadi secara otomatis dia akan maintain di max memorinya. Jadi tidak akan terus ya penuh sampai akhirnya seluruh RAM-nya penuh, sampai sistem operasinya crash, itu tidak akan terjadi. Karena sudah di-set max memori yang mau digunakan oleh Redis. Oke teman-teman, jadi selesai sudah ya materi tentang Redis dasar ini. Jadi saya ucapkan selamat ya, teman-teman sekarang sudah mengerti bagaimana cara menggunakan Redis ya, dan perintah-perintah untuk memanipulasi struktur data string ya di Redis. Oke, kira-kira nanti lanjutannya materinya akan ada apa lagi? Jadi nanti kita masih banyak ya membahas tentang roadmap kelas Redis ini. Nah, nextnya nanti kita akan bahas Redis Data Structure. Jadi sekarang kita cuma bahas tentang string. Sebenarnya masih banyak ya struktur data yang ada di Redis ya. Dari mulai set, gitu ya, list, dan lain-lain. Nanti kita akan coba bahas di materi Redis Data Structure. Nanti juga kita akan bahas tentang Redis PubSub. Jadi Redis juga bisa digunakan sebagai PubSub ya, atau message broker juga. Nah, jadi kalau kasusnya sederhana, teman-teman bisa menggunakan Redis sebagai si PubSub-nya. Nah, lalu nanti kita juga akan bahas tentang Redis Replication. Saat kita nanti bikin aplikasi yang skalanya besar, itu jarang banget kita menggunakan single instance untuk Redis-nya. Biasanya kita akan setting Redis-nya multiple instance ya, atau melakukan replikasi agar ketika mati salah satu sistem Redis-nya, masih ada sistem lain yang bisa menghandle-nya. Nanti juga kita akan bahas tentang Redis cluster gitu ya. Nah, gimana caranya membuat cluster menggunakan si Redis ini. Jadi materi selanjutnya masih banyak ya yang akan kita bahas di roadmap kelas Redis ini. Oke teman-teman, kalau misalnya ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Atau teman-teman bisa diskusi di Discord Programmer Zaman Now ya. Nah, kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.